Gila ya, projectnya tuh sama Sal Priadi, Danila, Ardhito Pramono, Iis Dahlia. Langsung ditembak. banyak lah music. Sekarang ini baru aja rilis kan, Sal Priadi baru aja rilis. Manusia dari Planet. Itu produsernya yang di depan kita. Siapa lagi kalau bukan Andi Rianto. Gusti Irwan Wibowo, Oh, iya, Gusti tepuk tangan Irwan dong. Wibowo. Boleh Ah, tepuk iya. tangan dulu dong sebentar. Meriah dikit lah. Oh gini rasanya jadi Tiara ya. Soalnya kebanyakan anak-anak di sini kan pasti ngelihat Gusti itu bercandaan mulu, Gus. Lu tuh bercandaan, anak-anak pasti kenalnya dari Trick Room. Iya. Nggak tahu ini mungkin mewakili pandangan orang-orang juga sih, tapi lo tuh punya lagu dan punya kualitas di permusikan lah, bermusik. Musisi gitu. dia. Musisi aslinya. Walaupun banyak yang kenal dia sebagai pelawak. Itu dia, musisi Gus. Lo tuh Iya. ngeluarin album juga kan, Duh Gusti gitu. Yoi perdana tuh. Mm-mm. Sebelum kesana deh, lo kenapa? Goblok sih. Lo kenapa mau main di Maple? Kenapa mau join Maple? Kenapa mau ngisi program Trick Room di Maple? Agak beda sama bridgingnya ya Gus ya. Iya, Iya. agak beda. Jadi gini, kalau Maple itu gua tahu dari Instagram kan, dari Explore. Mm-mm. Ini jujur ya, ini gue jujur nih. Iya, pertama Jadi kali pas lo tahu Maple. gua ngeliat Mapper, pas Maple itu gua cukup memanifestasikan. Oh, udah ada gambaran. Udah ada suatu saat gua akan gambaran. ke Maple, tapi gua nggak tahu ngapain gitu. Nah, Windy. Ada, sorry. Kayak gampang. Itu Windy, Gampang namanya, statistik, iya. agamanya Buddha. Gua tanya Gak apa-apa puasa apa juga. enggak ternyata. Hah? Iya, gak apa-apa juga. Iya, Anak Atma Jaya. anak Atmajaya. Gua pikir Islam. Lanjut Gus. Nah, Udah terus ada si Windy gambaran. ini bukan. Hah? Ini udah ada gambaran. di udah ada Maple. gambaran kalau gua akan ke sana, tapi belum tahu kayak gimananya, akan ngapain juga. Apa lo emang gambaran lo ke Maple apa? Sebenarnya gua nggak ada gambaran persis sih, cuma feeling aja suatu saat gua akan di sana gitu. Suatu hari nanti gitu loh. Gitu aja. Ya berdoa aja lah Oh. sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau gue Islam, Windy Buddha. Gak apa-apa. Oh iya. Nah, terus ternyata ada jalannya disambungkanlah oleh Mas Erwin. Dia Shout out to Erwin Revo dan Fauna. Erwin Revo dan Fauna, dia gitu deh. Manajernya Revo. Dulu sempat jadi manajer gua, cuma kita clash. Oh, Berantem iya. ribut bekecil. Enggak besar. Enggak. Ya emang udah enggak ini aja sih. Terus ya udah disambung. Terus habis itu gua kan pertama kali nge-MC ya gua ya. Di Di Maple dulu di sini. Habis itu baru Oh MC. iya. Lupa ya gue, kayak gue star syndrome dah. Asik. Norak banget ya. Iya, gue syuting promo Rumah Impian dulu gue. Oh iya betul. Iya benar, gue promo Rumah Impian. Habis itu syuting yang apa tuh, yang sudut pandang. Iya betul. Itu di hari yang sama Gus. Iya, di hari yang sama. Apa sudut pandang apa? Wonder. Oh, Wonder. Stigma. Stigma. Broken Home. Broken Home. Oh, oke. Gitu. Terus gak lama ditawarin nge-MC. Tapi di pas nge-MC tersebut gue attitude gue jelek ke Maple. Karena Jadi harusnya gue nge-MC ngikut ini apa, habis nge-MC kan harusnya weh gitu kan, mingle ya. Gue ke atas, gue ngerjain kerjaan lain. Gue ngerjain deadline. Lu ngerjain siapa tuh Gus waktu itu Gus? Waktu itu buat tour gue. Oh bukan Pesta Pora ya? Belum. belum. Buat tour gue itu bikin partitur. Ntar dipanggil lagi gitu. Dulu ada Bastian gak suka sama gue. Harusnya gak boleh gitu MC gitu. Oh, diomelin, Iya. diomelin. Evaluasi langsung Dia omelinnya tapi ke Erwin. Emang iya? Erwin baru ngasih tahu ke gue waktu itu. Kagak, gue gak ngomong gitu ke Erwin. Enggak, kurang lebih lah maksudnya. Ini harusnya di ini. Kayaknya dia deh inisiatif. Gus kata Bastian, padahal kagak, bukan kata gue itu. Shout out to Erwin. Si Bastian tuh sebenarnya pengen nanya apa buruk-buruknya Maple ya kalau di CD ya. Coba Buruk-buruknya Maple. eh, Gak ada sih menurut Wah. gua. Banyak ya emang ya. Emang apa sih guys? Ya, ya, sepenglihatan lo aja Gus.
penglihatannya. Ya masa outing cuma ke Phuket gitu. Ya kan. Iya sih. Kurang banget kan itu Kurang maksudnya. banget maksudnya. Iyalah. Sekantor sekitar 50-an orang ke Phuket. Cuma ke gitu. Phuket Masa ya? mobil kantor Stargazer Masa Iya. Stargazer. Ih, mana cukup lah. mana cukup. Hmm. Kalau saran gue ya next outing coba ke Timur Leste deh. Maksudnya siapa tahu ada bekas jajan-jajan Portugis. Gus musisi Kita balik lagi. lagi ke musik-musikan. Iya musik-musikan lagi deh Gus. Iya dah. Gue sempat ngobrol sama lu waktu itu bokap lu tuh ternyata gue tahu juga kan dapur 69 ya. 61. Kalau 69 itu posisi seks. Salah Itu. dong. Kalau 69 itu posisi seks. Yang dimana hubungan suami dan istri ada posisi-posisi tertentu di dalam teori ini kata Dr. Boyke. Ya. Dapur 69. Apa? Dapur 61. Gak sampai 9. Repot. Apa tuh Gus? Dapur 61 tuh apa tuh? Iya dapur satu ya apa sih? 69. Dapur 61 tuh grup musik. Grup musik yang terdiri dari 4 sampai 5 orang kalau nggak salah. Gue juga lupa namanya. Terus juga dapur itu katanya tempat warkopnya kalau nggak salah. Oh nama tongkrongannya Iya ya? di dapurnya apa 61 gitu. Oh. Gitu kalau nggak salah. Jalan 61 gitu ceritanya. Ya boleh terserah lah. Bebas Enggak ternyata. kayaknya tongkrongannya 61. Iya gitu misalkan kayak warkop 61 misalkan gitu. Nongkrongnya di dapur itu, dapur 61 gitu. Ya kan kalau di warkop emang Oh iya, langsung pasti dapur. dapur ya. Kita berjumpa pertama nggak ada ruang tamu dapur. Bar dua ada bar. Iya ada bar paling. Iya paling sama gorengan touchscreen kan mau tahu ter gitu. Gorengan touchscreen. Iya sama gorengan touchscreen paling. Gitu dapur 61. Lu pertama kali berkeinginan jadi musisi itu dari situ ya, dari bokap lu dulu atau apa ada gambaran gak ya kayak lo bilang tadi manifestasi di Maple Suatu gitu. saat nanti gue ada di dapur 61 juga gitu. Oh balik dong tua lagi gua nih. Enggak, kalau sebenarnya gua nggak pengen jadi musisi, gua pengen jadi pembalap nih serius. Pengen jadi pembalap gua. F1 apa MotoGP? F1 apa MotoGP? Balap ini kayak NASCAR Oh, gitu. NASCAR. Iya. Iya. NASCAR Rumble ya. Iya kayak balap NASCAR serius gua dulu sampai apal gua merek-merek mobil, majalah-majalah bokep tuh gua enggak majalah-majalah mobil. Majalah-majalah mobil itu gua maksudnya gua apal-apalin kayak nama mesin apa itu gua sekarang udah nggak ngerti gua. Paham betul otomotif ya Gus ya? Pada saat TK gua paham gua. Mengulik ya, ngulik. Lumayan. Oh iya, terus gak lama bokap gua itu tiba-tiba nyuruh rekaman. Di umur berapa itu? Di umur berapa? Kayaknya itu SD deh, sekitar kelas 2 SMA ya. Kelas 2. kelas 2. Ya, Kelas 2 SD, kelas SD tadi. Iya, kelas 2 SD tiba-tiba Mas mau coba rekaman enggak gitu. Terus ya udah pas rekaman kan bosan ya. Gak pas rekaman. Gimana kita bahas ramalan dokter Gumai aja. Ditelepon Tiara. Coba angkat. Coba. Iya. Sialan jadi Rabu. Ada kerja asal kerja. Nggak apa-apa. Ini nggak dikat kan? Dikat kayaknya. Asik. Gak usah dikat sih, nggak apa-apa. Seru. Oh, ya Boris Manor. Iya. Asik. Gila lo. Yaudah deh, jangan. Malu. Bos. Kita mesti tetap angkat telepon apapun situasinya Gus. Benar. Iya, NASCAR. Terus akhirnya kalau di umur 2 SD. 2 SD itu 2 SD gua itu berapa tahun nih? 8 tahun ada kali ya? 7. mungkin sekitar segituan lah. Nah, rekaman buat apaan Gus? Iya. Rekaman dia itu bikin lagu anak. Oh. Gitu, dia bikin lagu anak. Kayaknya memang buat gua dan adik gua pada saat itu. Jadi ajaibnya pada saat itu gua ngafalnya tuh kayak sekali 2 kali denger langsung ngetek dan gua tuh ternyata gua tahu kalau ada Bisa. beberapa
Iya, gue bisa ngerti nada dan gue kayak di situ fales. Lu tuh pitch perfect berarti gitu ya. Bukan, gue perfect husband. Gue enggak hitungannya berarti namanya relative pitch kali. Relative pitch. Bedanya apa tuh sama pitch perfect? Kalau pitch perfect itu kita bisa mengidentifikasi sebuah nada dengan tepat. Asik. Misalnya Bahasa edukatif. Kayak gini ya? Jreng, ini apa gis gitu. Iya, misalkan terus kayak ya nada benar-benar persisnya gitulah. Oh, tapi Tapi kalau kayak jentikan kayak gini dong juga bisa ketebak ya Gus ya? Bisa, coba. Itu uya kuya. pingsan doang, bisa deh, bisa. Ya gitu. Kalau relative pitch, Kalau relative pitch itu dia tidak bisa mengidentifikasi nada, tapi dia tuh ngerti ini ya ngerti nadanya gitu. Jadi bisa ngikut, tapi dia tidak bisa mengidentifikasi. Nah, gua tuh termasuk yang tidak bisa mengidentifikasi nada. Kalau pitch perfect itu ya langsung C, apa? Iya, Kalau relative pitch itu dia mungkin bisa, tapi dia harus ngafal beberapa nada tertentu, nada-nada patokan. tahu yang salah dan enggak gitu. Kalau itu lebih ke emang tidak buta nada. Oh, Bukan relative pitch atau apa gitu. Kalau Tetap- Charlie Puth itu kan apa Gus? Charlie Puth, Iya. artis, Oh iya. Enggak salah sih. TikToker dia, selebtok Amerika dia. Selebtok. Di sana nggak ada istilah selebtok ya berarti di Amerika ya. I'm Charlie Puth, I'm selebtok. Ya jelek. Iya. TikTok juga kayaknya enggak beken-beken amat ya. Di sana. Nggak tahu Tapi kan sotoy mau sih di gua. band, mau di band. Oh iya. Iya karena masalah sama Master Richard. Gimana kalau kita ngomongin hak cipta aja tuh? Wih, boleh, boleh. Soalnya kan kita punya teman juga yang bandnya ini Oke baik, gak usah jadinya ganti terkendala aja. masalah ini Gus. Oh. Sengketa hak cipta. Iya, 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 iya. Salah iya. juga gue. Salah juga gue. Salah juga. Lanjut Gus. Pertanyaan berikutnya nih Gus. Oke. Kalian ngelis ya? Nulis. Gue pikir Ngelis dong. ngobrol ngalur ngidul. Enggak. Biar ada ini juga. Berasa dispesialin deh. Lu kan juga ini nih Gus. Cuek. Sekolahnya juga. Sekolahnya kan juga di seni musik ya. Iya. Seni musik pendidikan tapi Mm-mm. di UNJ. Iya. Mm. Nah, pertanyaannya seberapa besar pengaruh Indra Bruggman dalam karir bermusik lu? Indra Bruggman mungkin nggak sebegitu besar. Cuma yang paling besar tuh karirnya John Pantau sih kalau gue. John Pantau nih memang dengan senyum lesung pipitnya yang luar biasa ya. Yang agak mirip-mirip Omes dikit gitu. Iya, dia mirip Omes enggak. Omes Emang itu bukan itu Omes ya? Bukan. Iya. Bukan. Oh, beda. Ya? Tapi ya setelah gue pikir-pikir John Pantau kalau udah tua dia kayak siapa Yusuf Hamka, siapa yang punya tol namanya? Yusuf Kala. Oh ini Buya Hamka. Weh. Buya bukan. Yusuf Hamka kan? Yusuf Hamka iya. Bukan. Siapa ya? Iya, Yusuf Hamka. Nggak bantu. Yusuf Hamka. Yusuf Hamka ya. Iya, Yusuf Hamka. Pokoknya dikasih nama sama Buya Hamka kan dia. Iya, heeh. Kenapa dia kalau tua kayak Yusuf Hamka. oh dilihat-lihat. Kalau setelah gua mirip. lihat-lihat lagi ya. Cuma kayaknya paling itu dia nggak peduli tuh main HP. Cuek gitu. Kalau baterai habis dia bodoh gitu kayak. Ya udah, Iya, pakai juga kamera terekam. HP gue gitu. Kalau file hilang juga ya sorry ya Bas. Iya Udah gitu. doang. Ya Allah. Nggak, kalau Gitu. jurusan seni musik berarti harusnya lu keluar sebagai ini ya. Guru ya. Lu pernah ngajar nggak Gus? Pernah. Di mana? Gua itu ngajar di 5 SMA gua. Nggak ada Sekaligus. dong. Serius? Oh, 5 5 Ada 5 SMA. Kirain kelas Apa aja tuh 5 Gus? Boleh SMA. disebut nggak tuh? Boleh. Itu dalam satu waktu 5 SMA. Ya dalam waktu yang berdekatan. Itu. Waktu itu gua SMK 57, Hmm. terus SMA Hutama di Pondok Gede, terus swasta. Terus SMK mana ya? SMA mana ya yang di dekat Klender ada? Kok gue lupa ya tiba-tiba ya. Astagfirullahaladzim. Ya gitulah. SMA di daerah Klender lah ya. Kok gue baru nyebut 3 ya? Gue bilang 5 ini. Duanya mana ya? Duanya gimana guys nih? SMA gue dulu Percik. Oh ada. Oh, Oh, lo Percik. di Percik Oh juga. iya Percik. Sama satu lagi apa ya guys? Satu lagi. Kanisius. Oh enggak deng. Ya 4 doang berarti. 4 doang. 5 tuh gue kehitung gue ngajarin ini apa padus kampus gue sendiri. Oh. Tapi kan di nggak kehitung UNJ. ngajar dong harusnya. Iya. 4 berarti 4. Oke. Ngajar padus gue.
Ya tapi tetap ngajar musik. Sebenarnya ngajar musik pada Ngajar akhirnya musik. kan. Ngajar padus. Di 5 tempat. Salah satunya UNJ terakhir. Iya. Ngajarin padus. Ngajar Itu lu padus. masih mahasiswa Gus? Mahasiswa itu mahasiswa. Oh, berarti lumayan ya sibuk ya. So sibuk. Gue pengen tahu ini sih, pengen tahu kualitas musikalitas dari anak-anak SMA tuh gimana. Nah, temuan lu apa? Jelek. Ini ya beragam ya, maksudnya kan realitanya yang gua tahu dari 4 sekolah itu banyak yang mau ikut paduan suara karena nggak tahu mau ngapain. Oh, Gitu. Itu cukup ini sih miris buat gua. Semudah itu kita nggak tahu mau ngapain tuh cukup miris. Tapi yaudah deh, ngikut suruh guru. Terus ancamannya tuh ya lu ikut nanti nilai bagus. Sedangkan gue balikin lagi, nggak usah lu ikut eskul yang lain aja. Nah gue galak. Oh, Iya. Gitu. Ya bisa disimpulin sih kalau gue bisa menyimpulkan lu tuh di musik perfeksionis gak sih? Maksudnya galak ya, nggak perfeksionis mungkin bahasa. Iya galak mungkin ya. Strict gitu ya. Iya kayaknya iya deh, lumayan deh. Nah itu kan nggak tiba-tiba lo jadi strict ya, maksudnya lo harus menguasai dulu musiknya. Iya. Lo punya perjalanannya sendiri gitu. Selain dikenalkan sama bokap lo nih, Iya. yang dapur 69 tadi. Posisi seks. 69. Lo ada gak maksudnya pertama kali lo lihat musisi itu yang kayak ini gue pengen kayak dia nih, gue pengen main musik nih kayaknya di suatu saat nanti, yang menggugah lo untuk main musik akhirnya serius gitu. Ini gue ngeliat ada dulu channel YouTube namanya Fadrum, jadi drum, konten drum. Tapi dia tuh kontennya ngedrumin musik-musik klasik kayak Mozart, dia bikin drum, kemudian rock gitu-gitu. Dulu tuh gue pengen jadi drummer, makanya gue les drum. Oh awalnya tuh justru ke drum dulu. Drum karena gue lebih interest sama sesuatu yang berbau ritmik. Oke. Gitu. Nah dikenalkan orkestra itu namanya Yani. Nama musisinya Yani. orang mana Gus? Pacitan. Dia orang nggak tau kayak orang Mesir apa gitu. Orang-orang Timur Tengah gitu. Tapi namanya Yani gitu. Dia jadi itu gue diperkenalkan musik elektronik dicampur dengan orkestra juga gitu. Dan juga Queen. Oh jadi lo suka yang progresinya gitu-gitu yang agak kompleks gitu. Mungkin spesifiknya lebih ke rada-rada orkestral kali ya. Iya. Berarti dari kecil lu udah terpapar itu ya Gus ya? Orkes ya? Iya, secara tidak langsung. Jadi lu nggak ada dengerin metal gitu? Iya, Gua punya metal- fase gak? Punya fase gak? Enggak, gue cukup random. Tapi maksudnya itu akan gue dengerin kalau ada unsur orkestralnya tetap. Kan ada tuh Dream Theater orkestra, lu dengerin nggak? Nah itu gue suka gitu. suka. Kalau Anies Baswedan di pidato diiringin orkestra juga bagus. Pantas IG story lu IG reels lu isinya orkestra semua ya? Oh itu ini aja buat jualan. Porto. Branding. Iya, kan di IG kan musisi. Di TikTok orang goblok. Oh dibedain gitu ya? Gue Gus ya? bedain dari dulu. Gak tahu kenapa. Di TikTok emang personal lo sebagai yang lain gitu kan. Nah di musiknya di Instagram atau di Instagram. Tapi ya kadang gue mirroring di TikTok aja bodo amat. aja ya kayaknya. Tapi itu bukan jadi tetap- ribet Gus ya kalau lu membeda-bedakan personal lu di macam-macam tempat gitu. Nah awalnya ribet. Nah, Jadi terkesan kayak Gusti lu fokusnya di mana. Tapi ternyata enggak loh. Ternyata Malah enggak. seru loh. Maksudnya jadi ada pengalaman tersendiri. Jadi kalau orang yang tahu gue dari TikTok ya tidak akan menyangka kalau gue musisi kan. Jadi wah ternyata gue sih serius ya atau apa gitu. Yang musisi ya goblok nih ternyata juga nih orang. Ya gitu, maksudnya suka kebolak-balik dan seru juga dinilai banyak seperti itu. jadi Jadi lu lo mainnya musisi kan? Tapi ketika orang tidak mengira lu musisi itu lu sebenarnya seneng atau ya gue juga musisi nih men? Oh enggak masalah. Dulu aduh gua tuh musisi dikenalnya gitu-gitu. Oh, lu pengen gitu? Dan terpengaruh oleh beberapa orang juga Gusti lu tuh harusnya musisi aja, nggak boleh gini. Siapa tuh Gus? Ini kan referensi, contoh kasus. lumayan waktu itu Titik Puspa kalau nggak salah ya ngomong. Iya, Titik Puspa gitu. Dulu waktu saya muda. Iya gitu. Maksudnya ya
teman-teman kuliah kan ada yang maksudnya ya ada lah orang-orang kayak lu mau fokusnya di mana sih, mau jadi arranger kah, mau jadi penyanyi kah, Atau mau banyol atau mau banyol gitu. Lu tuh selalu bermain di 3 ini dan lu kayak nggak konsisten gitu. Namun menurut aku itu konsisten, Oke. bisa dibedakan. bisa ya, di dibedakan tempat gitu. Itu kan kayak sama aja gue bikin 3 keran rezeki yang berbeda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Allah. Serius ya, jadi serius. Iya kayak gitu, makanya ya udahlah gitu banget. Apa? Nah, Gak Jadi ada lah, Gustiara semua tuh. banyak. banyak banget. Lu kan ini Gus, kalau lu ketemu musisi katanya lu canggung. Gue takut ketemu musisi. Kan lu musisi juga. Gitu ya? Yang Iya. membuat lu canggung apa Gini. sebenarnya, Gus? Secara profesi gue musisi. Ya. secara apa? Secara profesi gue musisi gitu. Ini yang bikin canggungnya secara apa akhirnya? Nah, gue tuh malas ketemu musisi yang kemana-mana. Ini gue musisi, gue musik, I'm music. Without music, I cannot live. Gitu dan merasa apa keren atas pegangannya dan ya gak apa-apa tapi gue nggak kayak gak suka tapi gue takut karena musisi tuh judgementalnya lumayan loh. Kayak gitu ya? Mereka ngejudge lu begitu maksudnya. Em, Apa ngejudge dirinya sendiri? Untuk mengejudge sesamanya gitu. Untuk Iya gitu, Oh. lumayan ini gitu. Ya mungkin spesifik ada beberapa pihak yang ngejudge ke gua gimana-gimana. Yang kayak tadi Ibu Bos bilang ya, yang Ibu Bos tanya kan ada yang underestimate nggak? Oh banyak. Underpass, underground, under pressure. Contohnya Gus. Contohnya Ada yang lu membekas di benak lu, yang membekas dalam sanubari ya. sanubari lu. Jadi gue pernah kerja kan ngantor di salah satu perusahaan Indomusikgram. Disebut ya. Enggak gini. Iya ya, gue di situ tuh divisi audio. Tapi gue ceritanya agak rebel juga, jadi gue bikin divisi sendiri. Jadi gue arranger aja pokoknya gitu. Tapi gue bantuin produksi kayak gini-gini nih. Iya. Nah, kan banyak artis yang datang ya. Hmm. Nah, biasanya yang baru-baru dan dari TikTok. Pada masanya. Pada masanya. Ya, mereka juga lagi ada di fase mereka sendirilah pada saat itu. Jadi mereka lagi ngulik lagu buat campaign kan. Jadi KOL. Chordnya nggak nemu-nemu. Saya lagi gulung-gulung kabel. Dalam hati, ini chordnya kesini. Ya kan? Iya. Dalam hati. Iya. Kesini. Alternatifnya ini. Kompleks di kepala saya udah. Tapi namun saya tetap menggulung kabel. Apa daya waktu Apa itu daya? ya? Saya kan hanya bekerja. Mana mungkin salah. Tidak mungkin. Kecuali saya mengajar. Salah, kamu jelek. Aku bisa dengan power gitu. Enggak, biasa aja. Terus ini chordnya kemana ya gitu. Nah, sampai orang itu nanya ke gua, "Bang, ini chordnya apa sih? Coba ke sini aja." Gak nyambung. Gua kayak dalam hati kayak astagfirullahaladzim. Kamu belum tahu aku ngajar di SMA Klender gitu. Itu gak penting. Iya, gue kayak Saya ngajar padus. dalam hati gue ya udah nggak apa-apa kan namanya juga orang ngulik gitu. Terus dia kan kayak ngomong ini kayak belum dituning kali ya. Dalam hati gue tangan lu nggak dituning. Itu emang bakat ya berarti ya. Iya, gue Jiwa lu fals. iya, kuping kamu jelek. Gitu, jangan so ganteng gitu. Nah, maksudnya orang so ganteng. Ada Kok jadi sopan? Enggak, tapi emang ya maksudnya itu akhirnya jadi apa ya? gaya-gayaan, jadi gaya-gayaan Ha, gitu. jadinya ya ada berjalan dengan lurus lah itu. Bisik apa segala macam jadinya gitu. Maksudnya orang mah ya kalau secara teknis kalau ngulik lagu apa sih sebelum kita genjreng denger dulu kan. Denger oh sini, oh kesini. Kalau nggak nyoba dikit cet. Jadi habis denger apa nyet kalau salah gitu. Dia kan jerang. Oh sember. Ini emang gimana nih gue. Gitu maksud gua kan mau bantuin karena kerjaan gua masih banyak ya kan. Gitu. Biar segera beres. Biar segera beres. Namun dia tidak itu. Kayak, apaan sih lu nggak ngerti? Astagfirullahaladzim ya Allah. Ya udah deh gitu. Setelah syuting selesai gue beberes. Nah gue stress release lah. Gitu. Ada sisi introvert gue yang capek gitu.
Kira gue menyendiri, tapi gue lupa pintu studionya gue tutup, enggak gue tutup gitu. Gue tuh lupa. Jadi gue main aja gonceng. Orang itu lewat. Bang, itu progresi akor apa? Gue bilang itu progresi akor ini yang biasa lu mainin tadi. Tapi kok lebih renyah lu ya? Dalam hati gue, ya iyalah. Astagfirullahaladzim. Kamu sombong dari awal. Dari awal sudah sombong. Kamu dari awal sudah sombong. Gitu. Oh enggak, akhirnya tapi gue jelasin. Oh, ini tuh chordnya sini karena top voicingnya di sini gitu. Oh, kalau di gitar gini. Nah, tadi tuh chord yang tadi harusnya voicingnya gini. Oh, anjir, ternyata lu jago musik ya, Bang. Gue kayak, iya. Apa? Gue harus jawab apa coba kalau kayak gitu? Iya. Masa gue harus kayak, ternyata lu biasa aja ya? Kan gak mungkin. Gitu. Ya itu, ya gue aja sebagai musisi gue aja judgmental ke orang gitu loh. Gue juga takut kalau orang itu ke gue. Makanya gue pada saat itu sangat menyembunyikan identitas gue sebagai musisi. Gue takut. Gue takut pertanggungjawabannya gitu, karena ilmunya harus dipegang teguh dan dipertanggungjawabkan di akhirat. Nah kalau nggak salah orang itu Ardito ya Gus ya? Itu siap? Gimana? Yang tadi lu maksud? Kagak lah, gila. Emang Ardito main TikTok? Tapi kan lu kenalan sama Ardito juga dari Indomusikgram. Oh iya benar sih. Oh awalnya di situ ya? Iya. Dia datang promo gitu ya Gus ya ceritanya? Itu dia datang promo I Just Couldn't Save You Tonight sama film terbarunya. NKCTHI. Harga mati. Gak tau, gue lupa. Gak tahu film. Oh, Dear Nathan. Emang dia main? Iya, dia main. Oh. Jadi dearnya. Bukan jadi data. Abis itu dia nggak sengaja ngedenger lu lagi main-main. Iya, jadi kami lagi ngulik chordnya, terus ngasih tahu ini chordnya apa sih Gus? Si partner gue ini, oh ini chordnya gini kayak lagu gua gitu. Gitu, oh kamu punya lagu? Gue, iya kak. Ya udah suruh mainin gitu. Pada saat itu lu udah rilis? Gue udah rilis Du Gusti itu? Belum. Masih jauh. Itu masih single Pertanyaan dan album Platonis, mini album. EP. Gitu. Masih yang kayak gitu-gitu. Ya udah habis itu ngobrol-ngobrol. Berarti produksi Du Gusti itu setelah ketemu Ardito berarti ya? Enggak. Itu kalau produksi lagu Du Gusti itu gua mulai dari 2019. Jadi gue cicil. Jadi dari jauh sebelum ketemu Ardito, udah ada ketemu Indomusikgram. Oh, itu gue udah bikin. Oh, jadi dimulai itu bukan pas bukan bermusik lo itu. Bukan. Tapi dirilisnya kan bareng sama Kedubes. Iya. Nah, pertanyaannya net. Kenapa kok hebat? Bagus bisa lempar gitu ya. Iya. Saya pun agak kaget. Iya, saya pun gitu aja lah, cengang. Gus. Iya bener. Gue ngerasain deh, kalau gue ngelihat, oh gini ya gue nge-host. lempar kasihan ya Bang Neru. Iya tuh kenapa sama Kedubes Gus? Ya karena udah waktunya. Sama Kedubes. Kan Kedubes baru pindah ke tempat yang baru. Terus akhirnya gue ya main-main ke situ. Gue main-main ke situ aja. Awalnya nggak ada niatan untuk gimana sih. Lo tuh belum sama Kedubes ya, berarti cuma nongkrong. Belum, cuma main doang. Jadi Kedubes waktu itu punya program cek ombak di Kedubes yang lama ya. Nah itu gue 3 kali lah datang situ. Nah itu ya gue kayak orang biasa yang orang lain tidak notice. Nehru nggak notice, semua nggak ada yang notice. Gitu. Ya orang ini anak muda biasa yang so asik aja. Gitu. Tapi gue cabut ya ke Indomusikgram dulu, kemana dulu. Baru gue muncul lagi dengan harapan ya Allah semoga gue dinotis. Gitu. Nyatanya alhamdulillah ada dinotis sama Nehru pertama kali. Woi lu artis Vindes ya? Oh. Gue ya Allah langsung ya gimana nih? Gitu pas dia ngomong itu gue lagi berantem sama Ardito anjir. Gue kayak iya bingung. Oh jadi program Vindes tuh bubar karena lu berantem berdua? Iya. Awalnya dari situ? Kayaknya iya deh. Oke. Jadi lumayan merambat kemana-mana ya? Iya, tapi itu jangan dibahas lah. Itu bahas sama Dito aja. Iya, Siapa tahu kalau dari sudut pandang gue salah. Nah kan kita udah pernah dengar dari sudut pandangnya Ardito. Nah kita dengar dari sudut pandang lu. Wah takutnya salah gue.
Ya, Oh. ya udah nggak apa-apa. Nah, jadi Ardito itu malam itu minta maaf langsung. Langsung tembak aja lah net. Enggak, udah enggak. Udah, Skip nggak aja, usah, skip aja. Lanjut. General, iya minta maaf. Bubosnya Minta maaf. penasaran. Lu pengen tahu ya? Iya gini, jadi teman-teman, kalau yang soal Ardito ini memang kami ya bertemu di Indomusikgram. Terus juga kebetulan gue memang sudah ada agenda mau resign dari pas taken kontrak buat full time sama Indomusikgram. Oh. Ya maaf ya Bang Bung. Iya gitu. Tapi maksudnya kalaupun gue resign, gue harus membawa sesuatu. Gue nggak mau dengan tangan kosong gitu. Gue harus ada portonya atau apa gitu loh. Biar ada jenjang karir yang lainnya gitu. Makanya gue debut gue sebagai produser itu kan garap Jebung, kira garap Alsa. Tidak lama gue ketemu Dito, ya itu kira jadi berteman lah. Dan Dito adalah artis pertama yang datang ke Indomusikgram itu yang gue pintain kontaknya, yang gue beranikan diri gitu. Karena ya feeling aja gitu. Kalau sama Dito bagus nih gitu, soalnya gue ngerasa sefrekuensi gitu. Dari musikalnya juga. Dari musikalnya dan lain-lain ya. Tapi ya ternyata benar kalau secara setiap workshop itu sangat menyenangkan sekali gitu. Jalan, otaknya jalan terus gitu. Dan itu kali pertama gue workshop sama musisi yang ternama sudah punya lah gitu ya. nama dan nyambung. Karena sebelumnya gue balik lagi kan gue takut sama musisi, jadinya gue menghindar itu kayak bikin lagu bareng atau apa itu gue takut banget deh. Maksudnya ya kan masing-masing kayak punya pride apa segala macam. Gue nggak mau berurusan deh gitu. Sampai akhirnya gitu kan. Ya gitulah dengan huru-haranya gitu. Ada permasalahan lah intinya. Jadi mau marah udah nggak jelas dah. Apa ada semua dimarahin, nggak cuma gua, semua dimarahin. Semua orang dimarahin gitu. Tapi setelah gua dengar dari orang-orang yang pernah dimarahin, ternyata gue yang paling parah. Karena mungkin pada saat itu gue yang paling dekat dengan dia gitu loh. Oh, jadi kayak dia merasa berhak melakukan itu ke lo kali ya. Bisa jadi gitu, bisa jadi. Tapi kan ya udah emang namanya orang marah ya gimana gitu. Lepas kontrol aja gitu. Dan memang bumbu-bumbunya itu ya prasangka-prasangkanya gitu. Prasangka-prasangka dia sendiri gitu loh. Iya. Gitu. Yang di samping itu gue ngehe juga. Oh iya, kenapa? Gue tuh mengaku ya gue cukup ngehe untuk orang kayak Ardito. Maksudnya gue gimana ya, gue orangnya belak-belakan. Gitu loh. Jadi kayak gue bilang enggak ya enggak, jelek ya jelek, bagusnya bagus. Gitu loh. Sedangkan mungkin pada saat itu ini mungkin ya bisa jadi salah. Maaf toh kalau salah, aku minta maaf sama kamu. Ya mungkin Dito lagi sangat butuh ditemenin, butuh apa ya, kayak validasi atau butuh afirmasi yang baik segala macam. Nah, Sedangkan gua enggak. Kalau lagi produksi ini Dito kan, Gus coba warna ini kali ya, dan nemu ide bagus. Tapi gua nanya itu atas dasar apa lu bikin itu gitu, masukin itu. Kadang kan kayak kadang dia suka jawab enak aja sih di kuping. Ya udah kalau cuma enak atau mau keren-kerenan nggak usah, lu udah keren, nggak usah. nah. Gitu. Biar apa gitu loh. Maksudnya gue pada saat itu ngebantuinnya itu cukup Strict lah ya. Maksudnya kayak kalau emang nggak sesuai dengan lirik dan melodinya nggak usah gitu. Maksudnya lu tuh bukan tipe musisi yang apa-apa harus viral gitu. Lu kan dia kan sangat pengen musiknya tuh punya nilai yang tinggi gitu. Gue bisa bantu dari situ gitu. Asik. Musisi. Disitulah Gusti masuk ya. Iya, dengan semua kegalakannya, ceritanya. Tapi akhirnya jadi juga. Akhirnya jadi juga, walaupun lumayan banyak drama. Setelah dia keluar dari itu apa? Sekolah. Iya. Dia beneran ngontak lu lagi, Gus? Ngontak Gusti apa kabar gitu. Udah itikat baik ceritanya. Dia tidak minta maaf secara langsung,
Tapi cara dia menghubungi gua duluan dan punya etikat untuk ngelanjutin project ini, itu menurut gua tuh bagian dari minta maafnya dia. Karena susah loh, maksudnya orang nggak banyak orang yang bisa gue minta maaf ya gitu. Mesti ngomong secara langsung gitu ya. Ya udah, jadi gua menghargai itu gitu. Makanya pas yang di gara-gara dia ngomong minta maaf, gue kayak ini orang beneran ngomong nih. Lagi beneran ngomong nih depan gua nih gitu. Ada berasa gitunya juga. Iya. Gitu. Sama paling dramanya bercanda. Gue bercanda kayak gini kan. Pada saat itu dia masih sangat sensitif, belum bisa bercanda. Jadinya itu saat kapan tuh? Sebelum sekolah. ya. Sebelum sekolah. Oh. Ya waktu Gitu. sebelum kejadian lo juga kan. Iyo. Berarti lu menyelesaikan albumnya dia tuh yang Wijaya Kusuma. Iya. Tapi dia juga bantu lu di album Duh Gusti enggak? Ada kontribusi beliau enggak? Ada. Jadi pas gua sambil garap Wijaya Kusuma, ada beberapa lagu yang filenya tuh hilang. Jadi tuh gua tuh udah kehilangan file lagu gua tuh 2 kali apa berapa kali gitu. Jadi gua harus bikin ulang. Aduh PR banget itu. Oh hai gitu, dan lumayan banyak lagu. Akhirnya gue bikinnya di studionya Dito waktu itu. Gue bikin ulang. Ada beberapa yang gue aransemen lagi. Tuh, kenapa bisa hilang katanya? Iya. Kenapa bisa hilang? Jadi dari komputer pindah ke MacBook, terus kan beda DAW kan. Nah pas gak tau kenapa pas banget gue ganti ke MacBook nih, komputer gue langsung nggak bisa nyala. Terus kayak pas dipencet kayak nggak mau gitu, kayaknya apa ya? Nggak mau, lu udah pilih Apple gitu. Oh, cemburu. Gitu, hilang filenya, udah dah. Make sense sih. Make sense sih. Iya kan? Memang teknologi begitu kok bekerjanya. Iya Baper gitu. kok dia. Maksudnya gue tidak rapi sangat, pengarsiapan gue juga nggak rapi pada saat itu. Gitu. Terus dia berkontribusi di lagu yang berjudul apa, Gus? Apa nyumbang studio aja? Emang studio. Oh, di rental ternyata. ada Oh Tuhan. Dari 10 lagu, Gus ya. Di Di Duh Gusti, lagu yang paling gampang diciptain apa, Gus? yang paling gampang. Paling cepat kali ya. Iya, paling cepet. Paling cepat gitu. Oh, paling cepet. Kan kalau The Massive kan katanya ini apa namanya? Jangan menyerah. Jangan menyerah. Cuma 5 menit katanya. Oh gitu. Iya. Oh. Bohong kali ya, Gus ya? Ya bener juga, bisa juga bener. Oh Tuhan tuh termasuk cepat. Kenapa? Cepet. Itu gua, ya itu mungkin karena gua lagi galau banget, itu gua bikin lagunya di motor. Serius, gua lagi di jalan nah ini aneh banget nih. Jadi gua lagi di jalan di motor, pas gua lagi Kayak humming gitu. humming gitu. Tuhan jika aku masih, udah langsung sama liriknya. Itu tuh jalanan gelap. Gelap aja. Jadi kayak gua dan motor gua dan alunan tembang gua anjir. Gua enggak tahu di depan bakal ada apa. Gua gas aja dulu. Kecepatan 20 gua inget. 20 gak cepet dong. Gak cepet. Ya tapi kalau naik sepeda kan capek. Iya. Nah ya maksudnya ya, tapi lumayan agak ngebut lah, 40 dikit. Iya, ngebut. Ya lumayan lah ya buat kakek-kakek umur 70 mah. Gitu. Terus itu gelap tuh. Bener-bener gelap. Gua kagak ngeliat jalan, kayak udah kayak ke alam sendiri anjir. Aneh banget ya. Habis itu lu rekam apa? Iya, habis itu gue langsung melipir, rekam, beli es kelapa. Gue rekam bercanda terus ya. Ternyata di antara kegelapan itu Gue haus. Nggak usah bawa tembang, Gus ya gitu. Sosok ngomongin perjalanan spiritual aja. Ternyata ada haus. Enggak ya, itu gue melipir terus gue langsung voice note. Sampai rumah langsung gue bikin es kelapanya. Gue bikin lagunya langsung. direkam di DAW gitu. Enggak, pakai VN gitu. Dan ya udah melodi aja, nggak pakai chord dulu. Iya. Gitu. Wah, Sesakit apa? Nah, ini lu kalau datang ke Rewind pertanyaan kayak gini nih, Gus. Nggak apa-apa, cita-cita gue itu. Nah, lu coba ceritain dong, Gus. Lu katanya pernah Aduh, lu ke toilet dulu dah. ada orangnya di sini nih. Enggak. Oh iya deh, nggak apa-apa deh. Jadi cita-cita gue guys, gue pengen diwawancara sama Tiara. Tapi nunggu Tiara interest dulu. Gak dipaksa ya. Dipaksa. Emang menurut lu dia nggak interest? Enggak, belum. Kenapa? Ya nggak tahu. Emang dia pernah ngomong dia nggak interest sama lu? Enggak. Nah, lu kenapa bisa menilai begitu?
karena gak dipanggil. Ini sederhana. Oke. Ya. Tunggu, gua nunggu Tiara interest dulu lah. Kayak apa yang bisa dikulik dari Gusti gitu. Gua akan jawab seserius mungkin anjir. Kalau itu kemauan kerasnya, gua akan jawab tanpa bercanda. Maksudnya lu tuh juga bisa ditanya-tanya kayak Kunto Aji gitu kan, Gus? Bisa. Iya, tapi jujur ya sebenarnya bisa. Cuma gua tuh takut. Iya. Gua tuh gua juga takut nampilin keseriusan gua di depan banyak orang. Gitu. Takut gua. Kenapa? Ya kenapa? Ya maksudnya gue takut. Maksudnya kan yang namanya pekerja seni kan biasanya ada pikiran-pikiran tidak umum yang mungkin kurang bisa dicerna oleh Kapolda ya, maksudnya atau orang-orang gitu, maksudnya orang-orang. Distract dikit langsung hilang. Kapolda lagi tiba-tiba muncul. Iya, maksudnya gue takut aja, maksudnya belum seberani itu, dan juga merasa ya gue belum bervalue itulah untuk ngomong serius industri musik apa perjalanan apa. Ya mudah-mudahan setelah ini Tiara interest kan ngeliat. Ya semoga ya. Mulai kelihatan soalnya ngobrolin. Mungkin lu boleh start dari nonton YouTube Rewind gitu, terus suatu saat nanti gua akan ada di sana. Itu gue sudah manifestasi dari lama anjir, bahkan gue catat anjir, jangan main-main. Ada catatannya. Ada catatan-catatannya. Gila. Catatan si Gundul nih emang ada. Jejak. Iya, gue ke Maple itu gue catet. Serius suatu hari ini gue akan ke Maple. Gue akan punya program di sana. Semua untuk gue tulis dengan tegas dalam kurung Bismillah hehe. Bismillah. Iya. Tetap boleh yakin, namun tetap berserah anjir. Tetap berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hak prerogatif ada di dia. Hak tunjuknya ada di dia. Iya, kamu berhak. Gus, kan lo selain memproduksi lagu lo sendiri seperti yang udah kita bahas tadi sebelumnya, lo banyak banget nih, lumayan banyak sekarang ya, kayak alhamdulillah. Alhamdulillah sih, Sal Priadi gitu kan terakhir. Tadi kita sempet cerita kalau lo tuh di album ini ada ngerjain 4 lagu ya Gus ya? Iya. 4 lagunya Sal Priadi. Terus di kemarin juga Nadine, bahkan jadi fokus tracknya ya, Berpayung Tuhan tuh fokus tracknya. Iya. Tuh kan? Ya, alhamdulillah. Terus ya Ardhito dengan Wijaya Kusumanya. Iis Dahlia dengan marhabannya, dengan pesta poranya. Marhaban tiba. Iya. Kabar burung juga jangan lupa. Kabar burung. Lo nonton deh waktu Kabar Burung main? Enggak, gue nonton di YouTube. Oh, nonton di YouTube. Bagus deh orkesnya. Ganteng lu Gus kalau ngondak gitu. Dari samping Ya. Gak, emang angle gue samping. Sebelah kanan. Sebelah kanan. Enggak, pokoknya sebelah samping. Sebelah samping kok kayak gimana? Enggak, sebelah samping dah. Ngeproduce banyak musisi juga Gus. Terus kayak gimana awalnya sih gitu? Kayak lo kan cerita tadi sama Ardhito di Undu Musikgram. Terus tadi juga ngobrol sama gue kalau lo tuh dari awal sebenarnya nggak kepikiran buat jadi produser juga awalnya, karena lo nggak sebenarnya nggak ngerti terminologinya juga gitu. Lebih ke arranger aja. Iya. Dan masih 50-50. Tapi pada akhirnya diembat juga gitu sebagai produser. Awalnya akhirnya yang ngebawa lo kesini apa kayak udah deh gue produser deh, yakin pede. Ya itu karena pandemi sih ya. Awalnya dari awal situ. Pandemi. Jadi 2020 kan tahun yang sangat bikin orang kaya semua ya, secara hati. Ya kan? Ikhlas, secara batin ikhlas, keikhlasan sesungguhnya gitu. Shout out to Wuhan. Shout out to kelelawar. Yes, emang nih. Iya, mungkin kayaknya didorong dengan banyak faktor deh, kayak misalkan bokap stroke, terus gue jual instrumen gua. Oh iya. Iya. Oh bokap lu tuh di pandemi berarti ya? Ini sekarang udah almarhum ya.
almarhum bokap tiri yang susah juga ya periode ketiga. Nah itu silsilah lu juga rumit tuh ya. Ah itu nanti Lumayan. Itu di rewind aja kalau Kalau gua di kalau nanti di breakdown apa pohon keluarganya pohon gitu keluarga ya. family business ini gua akan breakdown anjir. Agak ribet sih sebenarnya. Cuma Iya, lanjut cuma dulu, oke Gus. lah gitu. Iya, almarhum tuh stroke, terus nyokap ya usahanya pasti turun kan, lagi turun, terus itu gue jual-jual instrumen dan gue harus ada pendapatan. Ya udah gue memberanikan diri untuk buka jasa aransemen di awal. Buka di mana Gitu. tuh Gus? Di Instagram aja, iya. Jadi gue post di story, gue buka jasa aransemen. Wow banyak yang nge-DM gue. Hahaha, BU ya. Ha, gitu. Kirain banyak Tapi lu klien. akhirnya dapat klien dari situ nggak? Iya, Dapat. Siapa tuh? Namanya Fadilon. Wah, aduh alhamdulillah, makasih banget Bang Fadil. Jadi itu, Oh, gua tahu pemain trompet ya. iya, Iya. dia itu merintisnya satu era sama Ardito. No, oke. Heeh. Di kan gua tuh ternyata garap mini album media. Jadi dia ngasih satu-satu. No, Satu-satu. Jadi lumayan tuh ada pemasukan di situ. Satu-satu itu gimana waktu itu? Iya dibayar tapi ya masih pak cium kening. Iya satu lagu bayar gitu. Udah beres nih Gus. Iya gitu. Thank you ya buat malam ini. Nah, gitu. iya. Tapi untung Aduh. apa ya yang namanya firasat ya. Hmm. Gue udah bilang nih dari 2019 ke nyokap 2020 kita harus hemat. Kita nggak tahu ada apa di tahun itu. Gitu. Jangan beli apapun. Jangan keluar-keluar, jangan liburan. Lo udah memprediksi itu berarti ya? Gak tau iya kayak rasa aja feeling gitu. Semacam Simpson ya. Iya. Macam Cuma aku Samson memang otot kawat tulang besi. Gitu. Terus juga gue sudah mulai memang udah kepikiran untuk gue buka jasa aransemen, tapi kan harus ada portonya, makanya gue rilis terus. Oh iya, itu tuh sebagai tabungan lo juga ya. Dan juga sebagai ternyata ya setelah gue sadari sekarang itu ternyata pemancing rejeki tahu. Yang niat-niat kayak gitu tuh ya. Kita bikin sesuatu ngeluarin duit, ngeluarin apa buat mancing rejeki gitu. Iya. Make sense, make sense. Ada Ya kan? juga yang Betul nyangkut juga. gitu ya. Bang Fadil, shout out tuh. Cara tuh Fadilon ya. Fadilon. Keren. Keren Fadil. Setelah itu kan akhirnya lu memproduce artis-artis industri lah ceritanya Gus. Iya. Nama-nama kayak Danila. Danila. Iya sih? Iya betul. Daniel belum. Belum. Kemarin aransemen doang ya? Iya itu cuma apa ya apresiasi. Apresiasi Oh, lo iya. terhadap karyanya Danila ya. Abis itu Nadine, Ardito, Sapriyadina itu setelah Ardito artis industri yang akhirnya kerja bareng sama lu siapa Gus? Rata-rata artis dari Trinity, jadi artis-artis barunya. Ada namanya Gia Sabila, ada namanya Andiva tapi belum rilis. Bisa juga nggak dipakai itu lagunya. Terus juga Nadia Rawil, iya gak sih? sempat workshop sama Nadia Rawil, cuma guanya ghosting. Lo yang Gua ghosting. Karena gue ngerasa lagunya nggak cocok sama kepribadiannya. Oh, Walaupun bikinnya bareng Nadia Rawil ya. maksudnya lo bikinnya sama Nadia Iya, Rawil? itu juga maksudnya atas isi kepala Nadia Rawil juga. Tapi oke. buat gua pada saat itu Enggak lagi, ini enggak cocok. ini nggak cocok sama kepribadiannya. Itu kelihatan banget masih ngulik. Oke. Gitu. Nah, gua nggak bisa tuh sama apa ya? Gue takut untuk mempertanggungjawabkan Karena- itu gitu ke artis-artis yang belum tahu persis jati dirinya gimana. Asik. Asik banget. Wise banget ini. Itu thumbnailnya tuh, Gus nanti. Iya gitu gue kurang. Tapi dari Trinity itu dia yang nyamperin lu Gus? Enggak. Itu awalnya itu juga kalau Trinity itu kan dari Indomusikgram. Jadi Trinity sama Indomusikgram joint venture bikin acuan. Oh iya tahu. Oh, gue. Nah, artis yang gue garap sebelum Ardito ya Jebung dan Alsa. Tidak lama setelah itu gue udah ditarik untuk nge-produce artis-artis Trinity itu yang Oke. baru-baru. Hmm. Gitu-gitu sih. Kalau contoh lain kayak Nadine itu gimana ceritanya Gus sampai lu bisa Kalau Sampai Nadine approach itu ya, sampai lu bisa sebenarnya jadi suaminya kan? iya. Itu gimana cara itu Gus? Oh, Caranya lagi. Ceritanya. ya long story short. Asik. Berarti cerita panjang yang pendek. Gak bisa pakai S. Long juga. story short. Story short. Tapi ada s-nya shorts.
Kalau Nadine itu sebenarnya efek domino dari Wijaya Kusuma. Jadi pas Wijaya Kusuma itu rilis, banyak musisi-musisi lain ngefollow gua. Salah satunya Nadine. Oh, ini Gitu. bagus nih gitu kan formatnya. Oke. Gitu. Kayaknya tuh semua pada amazed loh dengan orkestrasinya, alhamdulillah. Tapi bagus sih. Emang Gua bagus, jujur, bagus. bagus. Kesan, gitu ya? kesan pertama tuh lagu favorit gue tuh Gus. Oh ya, alhamdulillah ya, terima kasih ya. Sal Priadi apakah dia ngelihat hasil karya lo di Ardito sama Nadine juga? Iya, Apakah- itu udah pasti. Jadi Oh, emang bagian dari efek dominonya. efek dominonya dari Ardito tuh sebenarnya kencang. Heeh. Lumayan berdampak walaupun tidak terlalu signifikan, tapi circle-circle-nya dia akhirnya yang ngelihat saya Iya, jadinya iya. alhamdulillah. Tapi kalau dengar lagunya Sal Priadi emang mirip-mirip kayak tipe-tipe ini kayak Gusti banget nih emang nih. Iya. Gue pernah nonton satu konten, isinya ulasan rekomendasi gitu kan, Hmm. lagu-lagu Sal Priadi yang mirip dengan Sal Priadi gitu. Kalau kamu suka Sal Priadi, kamu pasti suka ini. Muncul Gusti. Masa sih? Sumpah ada. Yang mana tuh lagunya? Kalau Ya nggak kan? kalau nggak salah Kalau ya. kaca bisa pecah, apa juga bisa Yang judul lagunya tipis. Cinta Ini Membunuhku kan. Oh, itu the besto. Nggak lupa gue judulnya. Oh, jujur ada lupa. tapi. Ada tapi. Anjas. Sumpah ada. Iya, iya, Tapi tapi kalau di Spotify tuh orang abis denger Sal Priadi langsung nyambung ke lagu lu Gus. Bisa enggak lah, jadi. bisa jadi denger podcast Mas dulu. Ya kan? Musik capek ya kan. Dengar Ariana Grande deh habis itu. Taylor lagi Swift. hype, lagi hype. Ya. Itu efek domino. Efek dominonya. Mm-mm. Selain Kita oh, langsung langsung kesini aja. ditunjuk malah. Ini aja nih, Nehru kan masuk nih. Oh udah. Bridging tapi apa ya? Tadi gue tuh mau ngomongin ini, kayak ngomongin Kedubes. Fadilon, orang Bekasi. Oh iya, Kedubes, ngomongin Kedubes ya. Nah, Oh ya, itu gua nih fun fact ya. Sebenarnya Lu mau masuk dulu Bang Nehrunya apa? tak dulu dari gua cerita Oh iya, dulu siap, abis itu siap, Nehru datang terus gua Nanti kayak lu present ya? lah iya gua. Take room lagi nih. Di belakang situ ya. Nggak ngalangin kamera kalau gitu. Gimana Gus? Awal mula lu berkenalan dengan sosok Bapak Nehru. Ya itu awalnya kan di notice tuh, wah ini dia lagi nge-MC di acara Ambil Alih namanya. Kedubes. Ambil Alih. Jadi pas jadi Kedubes mengambil alih Grand Galaxy Park ceritanya gitu. Nah gue nampil di situ, terus gue di notice, wah lu apa pindes gitu. Awal gue capek anjir kayak Tiara ketemu gue gitu. Kayak Tiara ketemu gue capek gitu. Tapi pas gak lama setelah itu gue ngomong ke Bang Nehru di Bins Mukhtar tuh tempat kopi, gue bilang gue capek kalau ketemu lu, dan dia bodoh amat gitu, dia nggak peduli. Tapi untung gue udah rilis, jadinya gue bisa belajar gitu, akhirnya bisa lebih nerima jokes ideal yang dia kayak gak enak ya kalau dia ngomong diulang ya tadi. Iya. Ya gitu pokoknya. Tapi setidaknya lu maksudnya lu rilis tuh maksudnya lu sudah menyampaikan Gue itu sudah ke dia. menyampaikan iya. Kalau enggak gue ngeganjel. Oh. Gak bisa gue harus nyampein kalau kayak gini gitu. Akhirnya itu gue belajar. Akhirnya belajar bercanda, belajar ngelucu ini ya dari Bang Nehru dan teman-teman Kedubes. Coba kalau dari Nehru aja kayak gimana? Masuk. Bang Nehru. Gak apa-apa Tapi Nggak, ngomong ada kenceng pakai di sini, Kan Bang. ada ininya juga. Kita jadi tamu anjir. Keren ya? Enggak lah. Buat apa? Ada. tau jaket nggak? tuh keren Mic- juga ya. Mic yang ini lebih bagus daripada punya kita. Masa jual lagi? Ini harga berapa sih? Mic-nya? Berapa? Ih, kita 1,5. Tapi lu audio teknika juga enggak? Kagak, boya. Blockingnya. Boya. Nah, Boya gue mereknya. Gara-gara gue ngeliat klip on Boya, gue lah Boya aja. Ternyata kurang ya. Boy, lu nggak? Bagus boy. Tapi bagus. Bagus. Kalau udah di mixing bagus, tapi Yang mixing sih ini kayu bakar. nggak Kiel. Kalau Gitaris gua. Kayu Gitaris bakar mah ganteng. Gitaris goblok. Iya, Gitaris ganteng kan iya, itu? operator PA kalau. gimana yang prompter kenapa kemarin acara prompter? Aduh. Jadi Ceritain dong, lu kan abis interview Revo Revo, dan Fauna di ya kan? Kedubes. Iya, episode pertama. Yoi. Ya kan? pertama itu awalnya udah mana barangnya baru, gak ngerti makainya. Iya, Jadi audio kita nih. unboxing nih sambil videoin. Heeh. Nyoba, nggak keluar suaranya di sini nggak keluar. Di sini Iya, nggak gue keluar. bingung kan. Soalnya kan biasanya kalau sound card gitu begitu colok gain set udah kan Iya. gitu. Terus gue bingung. Wah, gue udah takut. 8 channel kan banyak tombol. Bingung. Vo ini apa ya? Vo apa ya? Vo apa ya? Vo. Dia lagi ngotak-ngatik ke belakang. Terus gue ngeliat di ininya
ada monitor. Gue curiga tapi gue diemin aja nih. Terus Revo, ini monitornya. Tuh kan bunyi semua. Oh iya, ternyata hanya karena monitornya belum dipencet. Baru Ya beli. Allah. Kita nggak tahu. Coba. Masalah yang rumit. Iya, coba gimana? Kita nggak tahu. Gimana pertanggungjawaban gue sebagai dibilang Gusti produser? Nah, gitu aja kagak ngerti. Ibaratnya kayak orang suka install Windows nggak bisa nginstal PES. Iya. Lu. Gila. Gua nggak bisa tapi. Dan yang untungnya tamu pertama lu juga Revo Fauna. Iya, langsung Nah engineer. iya, engineer. Makanya tamu kedua kita juga nggak ada yang terkenal sih. Iya. sebenarnya. Tamu kedua kita niatnya pengen ini sih orang yang ngerti lighting jadi dibantu. Jadi selama Bener. episode ini ada pembaruan. Sahabat terakhir sama ngerti editing. Iya, jadi biar dia editin. Jadi tiap Boleh deh, episode tuh ada pembelajaran nih kalian. Iya. Ya, emang itu, kita nyari Kontennya jadi itu. bagus. Iya, gitu. bener-bener. Tapi Terakhir. ceritain dong ini project apa nih Gus? Apa? Yang podcast ini. Iya, Namanya apa sih? Namanya perwakilan diplomatik. Perwakilan diplomatik. Program baru. Baru karena kita nongkrong doang kan. Heeh. Nongkrong ngapain ya? Kedubes tuh siapa yang buat sih? Ada namanya Vitor Faris. Vitor Faris. Itu bapak-bapak sekarang usianya 43 tahun. Bapak Yang- kaya kata lu Iya. kayak. Bapak-bapak kaya. Bapak-bapak kaya. Keluarganya kaya dia. Keluarga. Istrinya juga keluarganya rumahnya. Tapi dia di keluarganya paling miskin. Padahal di Gitu. kalangan tuh sudah terkaya ya. Kaya, cuma dia istrinya miskin. istrinya rumahnya ada grand piano, Bro. Iya. Ada Coba gimana? apa? Gimana Emang iya? ada rumah bisa punya grand piano di dalam? Emang iya? Gimana? Iya, ada Mbak Memi rumahnya. Oh iya? Di Surabaya. Lah baru tahu saya ini. Oh, Gede banget, ada guci-guci banyak. Wah, udah deh. Akhirnya tuh kan bikin tuh Kedubes 2013. Tapi namanya belum Kedubes, namanya masih PDGD Kreatif, anjay. Pondok Gede Kreatif. Ini gua nggak tahu nih. PDGD Kreatif 2013. Terus 2015 rame di Twitter yang Bekasi jauh dari Oh, planet tuh. Ya Ya kan? Namek lah apalah. Iya gitu kan ya. nih matahari, bumi, Bekasi. Iya, gitu deket. kan. Iya, iya. Ya udah tuh akhirnya awalnya itu kan perkumpulan bisnis gitu-gitu deh. Pokoknya tentang ekonomi, tentang Asik, pangan iya kayak gitu-gitu. Backcraft. Iya awalnya kayak gitu-gitu. Terus akhirnya dia ada banyak anak-anak yang ada nih gitu. Gue nyari yang koalisi bisa berkesenian gitu deh. Akhirnya direspon. Kita bikin paspor awalnya. Rame bikin paspor. Iya, dari gua Bekasi. pernah lihat tuh. Rame di Apa Twitter ya tuh. itu deh? Paspor. Paspor Bekasi Paspor gitu kan? Bekasi, paspor kedutaan besar Bekasi. Oh. Yang sempat lu cerita bang, yang sempat lu disangka makar ya? Iya, jadi nongkrong nih. Heeh. Nongkrong tiba-tiba datang tentara sama polisi. Dir, angkat tangan gitu. Bubar. Terus kita bingung kan, kita mikirnya masa ada yang makin narkoba sih? Sejauh ini kan nggak ada ya. Iya. Nah, iya, kita disuruh masuk semua ke dalam. Kalian mau makar ini ya? Ini saya sita. Komik. Gua ngebayangin tentaranya bener komik yang Conan bagus. Masuk aja semua. Pokoknya iya ada kayak intel gitu-gitu deh. Itu soalnya sebelumnya kalau nggak salah kita tidak mengindahkan surat dari kementerian apa ya? Kementerian Luar Negeri apa ya? Karena ada nama kedutaan. Iya. Oh. Gak boleh kan ada Sama nama. lu punya bendera. Iya punya kayak gitu-gitu. paspor. Akhirnya Iya sih. dikiranya makar. Akhirnya kita bekerja sama pemerintah waktu itu sama mantan wakil wali kota diresmiin akhirnya 2015 kita resminya. Resminya Oh. sebagai apa ya? Komunitas kreatif. Oh. Akhirnya udah kita abis diresmiin langsung bikin movement Save Gedung Juang. Kalau tahu Gedung Juang kan di Menteng ada tuh Gedung Juang. museum kan sih? Iya museum. Oh, iya, Nah museum. Di Bekasi itu jadi sarang kampret. Di Iya. Tambun letaknya itu jadi di cerita warga tuh katanya ada kelelawar segede orang. lah iya serius bener. Ini orang Bekasi mah emang begitu ceritanya. Batman dong. Iya memang kalau masuk kayak Gotham sih. Iya, Emang tapi serius. emang Henry Foundation tuh emang di situ. Gitu. Bukan itu Batman. Oh, iya, iya. Gedes. Bondi good boy. Enggak, tapi memang di Tambun posisinya. Jadi lu masuk ke dalam situ tuh. Jadi tuh tokai-tokai apa namanya kampret tuh tinggi banget, sebetis-betis. Jadi repot banget lu buat ngebersihinnya. Tapi kita di situ bikin Save Gedung Juang niatnya buat mencoba deketin pemerintah nih. Kita punya situs di Bekasi gitu. Akhirnya kita di situ bikin gigs, bikin pameran karya dan segala macam. Oh di lokasi itu. Di dalamnya. Berarti itu kantornya Kedubes sebelum pindah ke Grand Galaxy. Bukan, bukan kantor sih. Tempatnya tadi ada namanya Jati Kramat. Itu di Jalan Raya Jati Kramat. Itu ada kayak
apa namanya ada kafe kayak gitu deh pokoknya. Iya. Akhirnya dibikin di situ. Cuman kalau yang Gedung Juang mah itu Activation movement. aja ya. 2016 kita bikin itu Save Gedung Juang. Kafe dan tempat gym. Nah dan gymnya juga tempatnya di semen pintunya sama yang jaga kedubes. Mark, kok disemen akses ke Iya. kedubes ya? Jadi emang ini lucu banget sih. Jadi ada namanya Mas Yanto itu yang jagain. Suaranya gini nih. Iya sama persis. Persis gitu. Jadi ada Mas Yanto, ada bapak siapa satu lagi lupa nih suka bersih-bersih. Mas Yanto tuh jaga. Pokoknya yang jaga. Satu lagi. Kalau setiap pagi kalau gue nginep di kedubes nih, itu ada tuh jam 8 ada suara miskin lo, miskin lo. Itu mereka berdua saling ngatain. Orang-orang miskin lagi saling ngatain. Miskin lo, miskin lo. Jadi gue dibalas lu yang miskin. Lu yang miskin, lu yang miskin. Sumpah, namanya Pak. Kita panggil Otnai, Yanto. Otnai namanya. Iya. Yanto kan, kita panggilnya Otnai. Bekasi banget tuh dibalik-balik begitu ya. Iya. Terus dia kesel sama orang-orang gym kalau nggak salah buang rokok sembarangan. Akhirnya dia nggak banyak pikir. Di semen sama dia pintunya. Jadi orang-orang masuk ke lewat kolam gitu kayak gini buat masuk ke gym serius. Oh. Jadi seru banget itu. Diambil tindakan ya. Iya. Gitu. Akhirnya ketemu Gustinya mah ya 2021. 2021. Iya. Bener berarti ya lo Bener. ngomong ini, wah artis vintage nih. Nih. Gitu. Iya Belum kan dong. kayak awalnya masih Indomusikgram kan yang dia suka pakai cover-cover Oh, gitu iya, kan. bener. Nih. Wah Indomusikgram dia suka pakai kaos kabar burung. Oke. Nah kan gue kan lebih sering ketemu kabar burung ya, tapi ternyata dia juniornya di kampus. Iya. UNJ. Wah gua UNJ. setiap ngantor tuh kan bagu kan cepet ya nyucinya ya. Jadi cepet keringnya. Setiap hari gue pakai kaos kabar burung sampai belel. Tapi emang lu juga mah nggak peduli gue sama penampilan mah. Bener kayak sih. Cuek dia mah. Cueks. Cuek saya. Banget. Ini udah Iya. buka belum sih? Coba setel azan bisa nggak di sini? Ya lanjut. Kita membahas Gusti sebagai konten kreator. Oh iya nih. Kan sepak terjangnya sudah malang melintang ya. Iya, Gus. Gimana, Gus? Jagat. Iya, bangke. Tapi lu baru tahu Gusti dari Vindes apa udah dari Creativox? Dari itu dulu USS. pernah apa namanya? Katanya sih pernah ikut cek ombak acaranya si Kan notice dia. nggak notice orang siapa sih itu kan sampah ya kayak Tapi iya sih secara penampilan ya baju gombrong, celana pendek. pakai sendal jepit lu kan Pakai kayak sendal lu jepit. sekarang nih ya lu mau datang buat nunjukin karya lu masa Iya. lu ada nggak ada sih yang pengen dilihat Iya, pakai sendal gitar minjem. gitar pinjem datang pelagak nggak ngobrol diem Diam. lu siapa anjing Marah. Itu lo dulu kayak gitu tuh Gus? Iya. Iya. Jadi kayak diem-diem aja datang. Iya nggak berani gua. Kayak kalau ke tempat baru ya nggak berani. Terus kalau di panggung ngomong-ngomongnya gimana? nggak ngomong, langsung nyanyi terus ngomongnya ya terbata-bata. Oh gitu. Iya jadi kayak bata-bata nyanyi gitu. Enggak, lu waktu itu belum bercanda berarti. Udah, cuma nggak lucu. Belum Ya, emang lu kira seluas sekarang lucu? Belum seluas sekarang gitu. Iya belum seluas sekarang, belum segoblok sekarang lah. lu kira sekarang lucu Ya enggak lah, tenang aja. dan lu nggak tahu kan ternyata Gusti itu pernah main film Anjing itu dia. apa nih? Apa nih? ada Apa itu? filmnya Apa-apa? apa namanya Gus Film kuliah kah? Ya, Film iya. Ada dari buat kompetisi, buat bantuin buat kompetisi. Festival, buat Ya, festival. itu kita udah pernah gala premier ya. Itu kalau nggak salah tahun lalu bulan Desember itu di kantornya Danila Riyadi ya. ada. Ada film itu Ada di Iya, YouTube. ada di Ada di YouTube. YouTube. Judulnya Nanti. Cinta Setengah KW. Dari judulnya menarik sih. Menarik. Gusti SMP. Gue Lu SMP ya? Gue Gus? SMP. Wah, gue kurus banget. Nanti Iya. kita Cinta Setengah KW. Cinta Setengah KW ya. Dan juga mungkin kalian juga nggak tahu ya, Gusti itu ternyata juga aktif dari zaman apa dia? Gua ada di datanya, Bro. Gusti itu aktif dari zaman ini nih. Sebentar. Udah nyiapin Yang gini-gini lagi. nih. Ada bahan ya, ada bahan. Tuh. Oh iya. Tuh. Gusti pernah cover Merindukanmu. Asik. Yo. SMA nih. Tapi kita mesti fokus ke gambarnya juga. Iya. Jangan lupa. Ya kan? Tidak lupa dengan stylenya yang ya kan baju merah, celana chino, jaket warna apa, ya kan? Di Bromo tuh ya. Iya. Sumpah lu. Apa itu? Cinta Setengah KW. Nah, itu tuh Cinta Setengah KW. Ah, ini ganteng, Gus. Hah? Ganteng ya ini.
Iya kan? Yang setengah Ini KW. mungkin banyak orang-orang nggak tahu, mungkin Sal Priadi nggak tahu, Nadine Amiza. Ya, mereka akan kayak Gus kayaknya nggak jadi deh. Ini juga Aco Tenri juga ngeliat ini mau dibakar. Iya sih, Joko Anwar juga wah mendingan gue jadi pocongnya. Sisa kubur bagian ulet lu. Ulet sih. Bagian ulet aja kecil banget. Itu uletnya si Gusti itu. Wih, ini Sorry, hidangan. gorengan sih oke, bihun. Gitu sih. Gue juga nggak Gila. tahu sih tiba-tiba ada di sini. Ada karbonnya. Gorengan bihun. Bihun. Kok hebat. Gus, kita Alhamdulillah. sambil jalan sambil apa ya? Gak apa dong. Nggak tahu gue. Pertanyaan netizen aja. Alhamdulillah. Ya Allah, semoga gue udah turun 4 kilo nih. Tapi kelihatan si Gus itu turun. Apanya? Reputasi. Thank you. Ini coba barengan. Mau dong, Gup? Oh gitu. Kosong, satu dong. Masih ada tuh. Mana pertanyaan dari netizen, gue penasaran soalnya. Emang ada yang nanya? Iya, makanya Ada gue kira Banyak pengen, anjas. pengen tahu dah gue. Enggak banyak anjir. Lagi dipilihin Bu Tiara nih. Enggak, Sambil sebenarnya makanan. Tiara juga dia lagi nanya pakai akun dia. Bikin fiksi-fiksi. Iya, Pertanyaan bikin fiksi. Kita akan ada 3 pertanyaan karena emang cuma 3. Emang Gus nggak semenarik itu. Tapi pas. Enggak semenarik itu ternyata ya. Pertanyaan pertama nih. Lu gua gimana mau dimasuk Riwan? Netizen cuma 3. Oh, bagus. Hanya ini agak berat tapi nih Gus. Mungkin Nehru bisa bantu jawab lah. Kenapa suka bercanda melulu, sering dibully atau disakiti? Bully juga kan, lu pernah dibully kan Gus kalau nggak salah? Bully pernah. Dibully pernah. Cuma ingatan gua soal dibully itu nggak sekuat itu gua. Maksudnya traumanya. Cukup cuek kalau dibulinya. Iya, maksudnya nggak ada trauma gitu. Waktu ini sih enggak. Paling yang trauma sih enggak, cuma yang cukup yang membekas itu ya memang ternyata gue gemulai dari dulu. Jadi iya anjir, gue bencong dari dulu. Jadi dikatain Nehru bencong biasa, gue dari SD gue dikatain bencong. Gimana coba? Tapi sebelumnya gue nanya, lu nggak apa-apa kan Gus? Gue katain bencong gini, nggak apa-apa, orang gue laki gitu. Iya. Nanya dulu. Ya beda kan, maksudnya beda. Iya, nggak apa-apa, orang gue juga laki. Masa gue juga santai. Oh, kayak gini. Emang kenapa sih? Dicium. Tapi kalau ketemu bencong beneran geli gua. Gua pengen gua tonjok. Jatuhnya Terus gimana? kayak nggak tahu kodrat jatuhnya rasanya. Padahal gua bencong. Gimana ya? Kayak nggak terima gitu. Kalau thumbnailnya nanti aku bencong. Ya nggak apa-apa. Tampilin aja gua muka gua dirias. Yang pakai mukena. Iya, kayak mukena gua suka gua dengan hal-hal yang berbau perempuan gua suka. Gua kemarin beli fingerboard. Fingerboard ya kan, gue papan aja dari banyaknya pilihan nih desain yang laki, gue pilih yang warna biru dan ada batik-batiknya dengan alasan ini aja nih Indonesia, ya kan, udah ibu pertiwi apa gue ada, kurang ibu pertiwi apa gue, ya kan, ban ya kan, bebannya, wah ada warna putih, merah, pink, dan aku namakan sang putri. Bukan masalah batik ya Gus, namanya sang putri. Tadi pagi kan, ini kan baru hari pertama kan, newborn. Jadi gua kasih selamat pagi, kamu cantik hari ini karena dia kan baru Pisces. Jadi harus bestie Sagi sama harus ada afirmasi. Sagi sama Pisces tuh bestie gitu. Selamat pagi. Gue mau update dikit. Apaan? Ini nanya 3, satunya dia. Gue baru nyadar aja. Gue supportif nggak? Iya, thank you ya. Gue support banget gue. Ya, Itu dari- pertanyaan gue tuh gimana pertanyaan dari- karirnya gimana nih ke depan? Gue tuh nanya. Pertanyaan dari Nehru Rindra nih. Tuh nanya gitu gue. Update berat badan sekarang. Penting ya. Iya, Soalnya dia anjir. lagi diet nih sekarang nih. Kemarin soalnya kan diet. makan Yoi. pasir ya sekarang ya. Iya. Hah? Gak merangkap apa Gus? Ya kesehatan lah, udah Bukan karena pita suara. enggak. Kesehatan, maksudnya Oh, lu ngerasain apa emang? nih ya, semakin kita bertambahnya umur dan seiring berjalannya spiritualitas meningkat,
yang harus ditingkatkan juga kesehatan. Benar. Iya. Benar. Benar. Apalagi gua nggak tahu kenapa ya, gua kan punya feeling tertentu ya dari tadi gua ceritain ya. Itu kadang kalau misalkan lagi banyak itu tuh nguras bak mandi. Gua itu nguras Nguras kolam lele ya. itu cukup menguras badan gua. Gitu. Gua jadi sakit, panas. Tapi lu stresnya juga stress eating kan, yang stresnya lu makan. Nah, waktu itu stres eating. Jadi gue stres makan. Nambah. Sampai akhirnya gue jengah dan muak. Dengan ngeliat kejeberan badan lu ini. Iya, ada gue boset deh. Gue lihat mah sudah ada tempurung kura-kura begini gitu ya Allah. Di sini ada nih dia nih. Iya loh, tiap Ada kaki sama lehernya juga kura-kura kan. Gue lihat per episode Maple ya, Trick Room per episode nambah gue ada aja yang update. Wih, bertambah. Wih, jeber. Ah, Yang tapi komen. bukan soal insecurity gitu kan, bukan ya? Enggak. Coba karena kesehatan ya, lu lebih ke kesehatan. Kesehatan gue, ya kan gue nggak tahu, gue nggak ngerasa gimananya sih, cuma takutnya Benar. gimana takutnya ternyata gue ada apa. Iya kan takutnya sesek nafas gitu kan banyak. Oh iya, tuh gue kasus. sesak nafas. Nah jadi oh ya, bokap gue kan yang kandung ini kan sakit jantung. Jadi kadang gue bisa merasakan sesak nafasnya dia, tapi kadang juga itu sesak nafas datang dari gue, gitu. Yang repot tuh kalau misalkan gue lagi sesak napas, gue pikir itu napasnya bokap gue, ternyata lagi napas gue. Gue lagi nggak konsen. Lo bisa dengar suara nafasnya gitu maksudnya? Bisa. Jadi kalau misalkan bokap gue lagi kenapa, gue bisa berasa lagi sesak apa. Hah? Bisa. Jadi kan emang Gusti ini bisa Gua tuh kan- ngeramal Indonesia lawan Brunei berapa ini? iya, emang kadang emang gue gurita. Paul. Bisa. Maksudnya kayak bokap gua lagi sesak atau enggaknya itu gue bisa ya mungkin ikatan batin ya, maksud bisa gitu. Oh, bisa Gue bisa tahu. merasakan. Nyokap gua lagi kenapa itu gue bisa ngerasain. Oh, lu sensitif itu ya berarti? Tespek gue emang. Lu ngerasain gua nggak? Ya bisa ngerasain gua nggak sekarang? Nih. Itu kayak lalat bencong. Enggak itu. Iya, Berlaku sama keluarga lo. berlaku sama keluarga dan juga teman-teman sekitar. Oh. Jadi kadang mungkin Bang Neru lagi kenapa-kenapa. Kadang gue tahu gitu. Suka nanyain. Kadang suka nanyain. Intuisi. Ku selalu berharap kepadamu. Iya, kadang gue bisa ngerasain gitu kayak beberapa, bahkan ya maaf ya, kayak misalkan lu pada gitu. Tahu kalau lagi pada ngaceng berdua lu dia tahu. Iya. Karena gue juga ngaceng. Ngaceng dari ngaceng ya. Tapi jelek banget. Gue masih inget kali kedua gue ketemu Gusti di Iron Fist berarti ya. Iron Fist. Sama Sama. acara pesta pulang kantor kan bareng sama lu juga. Kenapa tuh? Gue lagi sendirian beres syuting rewind sama Seringai waktu itu, terus udah beres-beres segala macam, yang lain pada minum, gue lagi pengen ngaso aja. Tiba-tiba didatengin Gusti, datang nepuk pundak gue terus ngomong, "Net, kalau itu kayak orang bingung ya." Wah, sebuah sapaan yang ramah, gue bilang. Sebuah ajakan bonding banget ya. Sebuah ajakan bonding. Pasti juga emang itu pas di mobil juga ngomong itu dia kenapa ya? Lagi diemnya kayak nggak ablen itu, apa dia nggak nyaman ya? Nggak tahu Gus, mungkin memang lagi pengen sendiri kali ya? Apa mungkin nggak pengen minum-minum Iya, kali? apa? Kenapa lo mengeluarkan pertanyaan itu? Karena gue merasakan jalan pikiran lu yang kompleks dan ada beberapa yang kayak kelibet kayak kabel kusut. Iya, gue bisa tahu dari mana. Karena jujur ya, gue kayak kok orang ini bisa ngerasain gue gitu, maksudnya kayak Peka lu Gus ya. Karena sebenarnya pas lu tidur gue ada di samping. Yang benerin selimut tuh emang siapa? Gitu. Gitu aja. Yang matiin AC lu tengah malam kalau lu kedinginan siapa? Mi. Gimana nggak bencong ya? ya. Si Bisa, gua nggak tahu kenapa. Ya mungkin sensitif aja.
Kayak Tiara lagi kenapa, gue tahu. Siapa nih apa nih? Siapa? Semar Ayo. nih. Siapa Afin Ivan? Bukan. Lupa gue. Apis. Lapis. Si Latif. Lah, ya cocok sih. Tip. Iya, maksudnya bisa ngerasain gitu. Ada beberapa kayak kabel pikiran lu yang lagi kusut, ada yang kayak lu lagi mikirin apa. Jadi tuh kayak nonton film apa ya? Doctor Strange. Enggak kalau misalkan kan suka ada tuh Anak film-film ajaib, yang anak ajaib, anak ajaib. bukan itu Neng dan Kos Kaki Ajaib. Jadi kan suka ada film-film yang nampilin hologram otak tuh. Misalkan gitu. Terus nampilin mana yang nyala, mana yang itu, mana yang nah, itu gua ngerasain itu. Bisa ngerasain itu. Hati lagi kalut apa berasa gitu. Oh, gitu ya. Gak tahu kenapa. Oke. Nah, makanya alasan gue dia tuh karena itu semakin sensitifnya gue badan tuh harus sehat. Oh gitu. Iya, lu tahu gak sih yang peramal yang Gumai itu yang Gumai? Tahu. Nah, itu kan Lagi sekarang sakit. Nah, tahu nggak? Itu tuh karena dia tuh keseringan mengakses di luar frekuensi kita. Gitu. Gue bisa nih. Iya, gue juga. Kenapa sih? Ini bumbu kacang. Lu ngeremehin ini ya Stevie Wonder? Nggak, maksudnya suka indigo bukan gitu kali ya Gap ya. Indigo enggak. Ngeliat setan Gus. Kagak, gue nggak bisa ngeliat setan. Tapi kelakuan kayak setan dia tahu. aku itu. Iya, maksudnya ya gue hanya sensitif aja, mungkin hanya peka aja gitu. Ini berapa? 17. Nah, nggak bisa kan dia? Oke. Apa? Oh, masih ada Nah, pertanyaan. satu kayak lagi. Satu pertanyaan lagi. By the way, waktu gua nanya belum dikasih tahu namanya tadi. Siapa namanya itu? Anom Citro tuh yang nanya tadi kenapa bercanda mulu. Makasih Mas Anom udah nanya. Makasih, Mas Teman Anom. saya nih senang banget. Walaupun 2, 3 sama saya. Bangke. Kalau kondisi badan lagi prima iya. Kalau kondisi badan lagi prima iya. Bisa warna, bisa enggak. Bisa warna, bisa enggak. Gus kira-kira Pink. Bang. Jadi jangan marah kalau dibully sih Gus kata gue. mampus lu anjing lu. Bully aja lah semua orang bully. Jangan sedih kalau kayak gitu ya kan. Kenapa jadi sedih ya? Lu emang lu yang pengen anjir. Warna gua sendiri enggak mau lihat juga. Cukup peka hitungannya. Apalagi ke diri sendiri. Biasanya lumayan nyedot tuh. Jadi kan setiap pertemuan kita ini kan asik jadi ngomongin. Aduh, maaf ya. Jadi setiap pertemuan antar manusia ini kan ya bukan tanpa alasan ya, teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Lanjutin buruan. Malu gue. Iya, jadi ya kan bukan tanpa alasan dan masing-masing dari kita tuh pasti punya koneksinya masing-masing gitu. Kayak kita punya ya kayak wirelessnya masing-masing lah gitu untuk saling nge-connect. Nah, itu tuh apa ya? Sebenarnya kita semua tuh bisa kayak gitu. Cuma karena lo kebetulan lebih sensitif dari yang lain. Lebih kali sensitif gitu ya. aja mungkin atau mungkin gua gitu. Jadi kesannya kayak dukun. Anjing lu. Cukup sensitif lah Gusti lah. Itu Tapi kan- berguna loh sebenarnya kayak gini buat bikin lagu berguna gak Gus? Berguna Nah, kan? itu dia. Kan lu olah rasa jadinya kan. Orang Nah, iya benar cukup berguna. Yang sangat berguna buat gua adalah gua bisa merasakan kejujuran seberapa jujurnya orang-orang itu berkarya. Gitu. Ada yang gengsinya tinggi banget, ada yang pengen dikata keren, ada yang ini orang sedih banget, ada yang kayak gitu-gitu gitu. Dan itu juga buat gue cukup aneh gitu dan gue juga baru tahu ini. Jadi pas di Kedubes ini lagi nongkrong. Nah, gue dengerin. Iya. Diam dia. Pas Gue dengerin gue. cium gua. Nah, pas lagi nongkrong kayak teman-teman tuh nanya
batas keras musik gue tuh sampai mana sih gitu, genre apa gitu. Jadi dikasih denger banyak genre gitu loh. Nah gue jawaban gue tuh bukan yang ini gue nggak suka, enggak. Jawaban gue tuh kayak ini jejak nih karyanya. Oh ini enggak. Oh ini emang buat industri aja. Oh ini emang kayak gini. Oh ini kepribadiannya emang kayak gini. Nah sampai ada momen dimana gue dikasih dengar lagu berbahasa Inggris juga, yang ternyata itu bandnya mereka. Gue nggak tahu. Nah gue pas lagi denger, gue ngomong ini nih kayak sekumpulan anak-anak kantor yang nggak tahu mau ngapain, yang bikin lagu aja, bikin EP nggak jelas, nggak ada dasar karyanya apa, yang penting bikin. Terus ada satu orang yang pintar tapi nggak bisa bersuara. Pada ngakak kan, kenapa? Gue takut kan. Ternyata tuh bandnya dia, dan ternyata itu benar semua anjir. Sombong. Dan ternyata Sombong. Udah panjang-panjang. Udah ngajarin excited atau sombong. patah. Selalu patah. Iya, maksudnya ternyata Oh iya. begitu gitu. Gue juga kaget. Wah, gitu kaget Jokowi. Iya, ternyata gue cukup bisa merasakan sebegitunya. Makanya kayak misalkan lu kasih dengar gue yang apa band lu yang Pandeglang ya? Pandera. Ganti deh, susah di gue. ya Ini udah. Barens ya, masih ini Barens. Iya, bener. Iya, lu mendengar Pendara gimana? Oh iya. Gua jujur. tuh itu mesti gua ya nggak tahu nih, mungkin ini soto ya, maaf ya. Coba. Siapa tuh bener. Gua cukup Bagus. gua gimana? Dalam penggarapan lagunya, musiknya itu lumayan punya konsentrasi yang penuh dan fokus yang lumayan bagus gitu. Fokus yang bagus gitu. Ya enggak? Ya. Terus pas gua ada dapat validasi ya. Iya, terus kayak dalam penggarapan musiknya itu komposisinya benar-benar disusun sedemikian rupa. Nggak yang ini karena keren, karena apa gitu. Ya mungkin ada beberapa yang ciri khas kan, ada template-template tersendiri gitu, tapi ada maksud-maksud tersendiri. Itu tuh kayak melodi chord mau kemana itu sebenarnya nggak bisa bohong. Itu tuh sangat bisa tercermin kepribadian orang tuh seperti apa. Makanya dalam berhubungan seks gitu. Gak jadi ke dapur 69. Gue kayak dokter Boyke gue lama-lama. Tapi lu mendengar Pendara, lu bisa mendeskripsikan karakter personilnya. Per saat kan ada 3 orang Iya. kan. Kalau gue Kan tadi kan katanya lu band-bandan apa orang-orang kantor nggak jelas itu lu bisa menebak. tahu nih lagunya. Iya. Satu Berarti itu orang kan lu yang- melangkah iya. yang wah langkah lu panjang banget nih. Yang tadi lo komen itu ternyata perunggu kan kalau nggak salah. Bukan. CGR juga sih paling. Enggak, bukan. God bless. Lebih jauh lagi. Maksudnya Gadbus ketawa-tawa sama lu tuh kayak wah. Oh, manggil dia juga Iye, manggilnya enggak manggil Om Ahmad Albar enggak Iye. Kayak Romai Ramo ngobrol aja kan. Iya, Iye. Iya. Nah, kalau Pendara gimana Gus? Aduh, gua lupa inget nih ininya. Iya, gak apa-apa, gak usah. Takut juga. Ya udah. Ntar aja. Ya pokoknya yang seinget gua band ini adalah sekumpulan orang-orang yang ada yang punya mimpinya besar, ada yang ngikut aja tapi ngikut mimpinya, ada yang apa ya? Kurang lebih sebenarnya kayak satu visi lah, kurang lebih gitu. Ada yang sedikit kurang berani bersuara tapi dia masih mencoba, jadi masih gitu-gitu kayaknya mungkin. Tapi kalau digambarin bener loh. Tuh. Oh iya. Bener. Ah lu. Oke, Gus. Jujur. Oh iya. Jujur, bener. Kalau bener nih, sekarang garuk-garuk itu kayak gimana gitu? Maksudnya pribadinya gimana gitu? Kayak gini lagi. Kayak dari tadi kayak kapan selesainya gitu. Jadi apa begini-begini loh kepalanya? Gini kan, diplok cuma ingat saja kita kan Bekasi. Iya, ini gimana? Gue mau buka. Lu malah ngobrol aja. Iya gitu. Jadi gimana nih? Kalian kan sekarang sudah menjadi bagian dari
Maple juga salah Alhamdulillah. satu host yang kita gemari lah kalau datang ke sini tuh. Amin. Amin. Dan Harusnya. programnya Insya Allah. cukup banyak demand ya. Lumayan. Amin, insya Bahkan Allah. udah masuk ke Instagram mereka sendiri ke DM. Iya iya udah mulai. Ceritanya gimana? Iya. Ada orang-orang yang udah mulai, gue nonton lu di YouTube. Ada. Iya. Waktu itu sampai gunanya ini teman lu bukan Gus? Bukan lagi gitu. Kalau misalnya kalau temennya atau siapa kayak apa maksudnya bukan sombong atau apa ya gitu. Kalau misalnya kenal apa enggak takutnya salah ngomong gitu. Enggak lagi enggak kenal gitu. Oh iya Gus. Ada Kan gue nggak? baru ya gue nggak ngerti apa sebenarnya. Ada ini nggak sempat ada negatif nggak komentar? Paling ya di komen YouTube aja. Iya di komen YouTube aja. Komen itu mah YouTube nggak- aja. Heeh. Itu juga kan kalian juga yang ke screenshot kita. Kalau kita kan nggak ngeliatin. biasanya. Iya kita cuek. Cuma sekarang gue harus ngeliatin sih gue. Nanti bakal gue print pasti nanti. Gue potong, gue crop, gue print. Iya sih. Tapi gue tuh ada rencana head komennya gue kumpulin gue jadiin Lagu. pidato. nanti gue mau kerja sama Revo. Iya kita bikin sama Revo ntar kayak gitu-gitu Oh, sih. iya, dihujat. Bagus tuh kayaknya. Ya kan? Bagus tuh. Gitu. Terus gimana? Nextnya nih, lu berekspektasi apa? Siapa tahu gue pengen selagi punya konten ini pengen ngundang siapa, pengen explore apa, Trick room ya. Trick Room. Ya apa yang pengen di explore, apa yang siapa yang pengen Atau lu diundang. pengen Maple kayak gini dong. Oh, kalau gue sih pribadi enggak. Kalau gue pribadi pengennya belajar ngelit acara sih gitu. Susah karena ngelit acara tuh susah banget jadi host tuh. Membawa acara yang seru itu susah. Makanya gue masih tergantung sama bintang tamu sebenarnya kebantunya. Kalau gue ya, kalau Gusti mungkin dia kan udah entertain sejak dini kan dari cinta setengah KW sampai sekarang udah jadi produser musik gitu. Gue kayak malu ya. Lo kan jam terbang lu udah terbilang oke lah gue. Amin. Di per-YouTubean industri ini. Iya, Amin. bener. Jadwal padet. Jadi Betul, kayak Indra Pak, Bekti ada- gue bener-bener. Ya, amin. Tapi emang dari cara duduk dan gini juga udah mulai sih memang. Udah mulai merasuk. Bener. Udah mulai merasuk sih memang. Tapi lu gimana respon lu? Lu suka nggak dengan bintang tamu yang energinya itu kayak Indie Barens dan Wah, Indra suka Bekti? gua jujur, banget gua gua suka. malah. Suka banget gua. Suka. Untuk informasi aja kita baru beres syuting Oh, iya. apa? Hari ini 2 nih. Ya hari ini 2. Dan dua-duanya bertolak belakang sebenarnya. Iya. Yang dimana pagi-pagi udah didatengin Indi Bareng sama Indra Bekti. Beserta tim YouTube-nya. Sama tim YouTube yang sealayum gambreng itu. Terus cuk-culuk datang seorang kukuh. Wih, yang Adi. sangat bertolak Itu belakang. bersahabat tuh dropnya. Drop, yang kerasa. huru hara jadi Iya. Nah itu tuh sebenarnya kita jadi belajar lagi ya Gus ya. Oh karena kan dulu kan kita pernah bilang nggak apa-apa deh sehari 2. Pas dikasihnya ada nih, wah anjir kebanting banget ya. Jadi mood yang dari syuting pertama dan kedua tuh kan agak beda gitu. Iya. Jadinya challenge diri juga. Benar-benar. Tapi hari ini gue ada belajar satu hal sih. Untuk mau tamunya kayak gimana tetap jadi diri sendiri aja walaupun ngikutin tamu ya. Kayak misalkan ya Indra Bekti sama India Barens kan wah kuku kan gitu. Ya udah tetap kalau gua sih ngerasanya oh kalau misalkan diikutin enak juga ya gitu loh nggak Jadi lawan. jujur ya soalnya beberapa episode sebelumnya tuh gua masih ada groginya. Gua grogi sama bintang tamunya dan gua grogi main sama Bang Neru. Gitu gua takut kayak porsi-porsian gitu loh. Tapi Nah kalau itu kayak makanya kita mau nyari ini kan, nyari berantem ya. mencari berantem Mobil konflik tuh. gitu nggak cuma Ardito aja gitu biar hubungan awet ada berantem. Iya harus nyari berantem cuman belum ada sejauh ini. Iya belum. Ya gitu maksudnya kalau kayak dari gue pribadi ya udah jadi diri sendiri aja gitu nggak usah yang terlalu gimana lah. Kalau jadi ya jadinya enak gitu gue nggak ada ekspektasi gue harus lucu Ya. gitu. Nah iya makanya kayak kita bikin podcast apa di Kedubes gitu. Sebenarnya pengen nyoba ilmu yang dari sini sih. Kita bantu ke teman-teman ya di sana di Kedubes yang maksudnya kita biar gak usah nongkrong doang ya. Ini yang gue tahu nih dari Maple nih begini. Ya udah dicoba aja. Soalnya gak ada alat kan. Terus kita punya apa SDM yang mumpuni lah. Ya udah nggak apa-apa itu kita bikin aja. Iya. Cuman kita nggak melucu, misalnya juga nggak yang serius malah. Oh. Karena kan kita perwakilan diplomatik ya. Serius. Iya serius, kita serius banget sih. Serius banget. Benar-benar nggak ada bercanda sama sekali. Gak ada bercanda. Nanti lu lihat deh. Kapan Episode- ditanya Wah paling hancur itu. paling hancur dah. Tayang kapan tayangnya? Yang Revo. Oh nanti itu mah kalau Kemarin habis preview ya kan. Banyak banget notesnya. Kasihan banget. Sumpah. Kasihan. Kan Dari siapa?
Jelas itu juga ada pasti. Lu bayangin dah, misalkan Sugap nih editornya. Nah, yang nge-preview kita semua. Nah, di notes satu-satu. Harusnya lu aja Iya, gitu lu ya. aja. Tiar aja, bahas aja gitu. Kita semua bersuara. Gua gak suka yang ini. Ya editornya diem ya. Siapa editor? Ada pras dulu. Di Pras, iya. Pernah kesini Iya. dia tuh pas Kasian. dia begini. Iya. Lu gak apa-apa kan Pras? Gak apa-apa, gue bang tenang aja. Nyatet. Terus gue bilang, Pras, kalau kayak gini tuh sebenarnya muka gue bisa dimainin Pras. Jadi rasa komedi tuh harus ada di anjing rasa komedi. Lo harusnya lihat tuh Maple, liatin. Ya kan jadi makin beban. Gue soalnya kasih patokan, lu pernah kan waktu itu gue ajak syuting Maple kayak gitu Pras. Iya. Gitu. Gue udah ngasih masukan, udah gue lepas tangan. Iya. Emang kasih beban itu. Iya, gue ngasih masukan kayak gini nih Pras, bagus. Udah, Saran. ini gimana caranya bang? Weh nggak tahu. Yang nanya gue. Yang penting gitu. Yang penting Iya. gue tahu kayak gini Iya, bagus. Gitu. Gue bilang, Pras, ini kalau misalkan ini kalau movingnya gini, terus pas setup, Gus, ini gimana? Nggak tahu, itu bukan job desk gue lagi ngurusin audio. Langsung mode cuek. Pokoknya pas lagi bos lagi R&D gitu kan, oh ini barang-barang nanti kayak gini, udah nanti tanya-tanya aja. Kalau misalnya pas lagi gue diem. Ada yang salah gue kata-katain, goblok. Iya. Apa ini goblok lu? Kreatifnya tolol nih goblok. Iya. Goblok. Pada panik semua. Ada teman kita kan si Arab tuh kayak kayu bakar kulitnya ya, mana kayak Dalsim pas lagi salah dia kayak gini diem doang nih. Diem gini. Kaku. Itu apa karena apa? Karena jadi ngeluarin slide ya. Kita juga nggak tahu ternyata ada segmen international knowledge. Iya. Nah, ya kan, lagi syuting, briefingnya pas lagi syuting juga. Benar berjalan. Jadi pas meeting persiapan memang ada ide tuh, wah internasional. Oh iya, oke. Iya. Tapi kita nggak tahu kapannya dan lain-lain. Dan sebelum syuting tidak di briefing. Jadi habis ngerokok sudah, yuk. Kayak nggak ada apa-apa gitu. Kayak apa ya gitu. Tahu-tahu nih kan gini, Si Revo yang baca. Itu apaan tuh international knowledge kita? Ya, apa ini? Udah Jadi goblok. ya itu tuh international knowledge. Gitu. Oh. Ya, international knowledge. Udah nih kan, bingung. Ngapain ya? Si Arab nih tiba-tiba. Oh, semua slide dikeluarin. Dang. Beserta jawabannya. Semuanya. Panik. Udah. Jadi diganti like dang. Kayak wah parah itu. Woi apa sih ini? Wah, ntar dah ada video itu lucu banget itu. Ini jangan dikat ya. Enggak itu kita nggak masukin. apa-apa. Masukin aja. Enggak bisa itu Terus udah. kita udah pada nanya gimana Rap? Dia ngomong kecil. Gak bisa di play aja. Dia nubel, dia nggak punya part bersuara aja. Jadi dia udah tanggung jawabnya di situ kan. Kayak gini pas nengok ke belakang gitu. Itu yang nonton ada banyak anak-anak kan. Pas Iya. lagi nengok begini kan. Anak-anak pada begini juga. Anjir dia pakai dalsim lehernya panjang gitu. Wah kasihan loh. Kasihan. Wah, langsung keringetan berluar. Wah, keringetan. Salmander dia udah. Ya Allah kasihan amat sih gitu. Keringet jagung diem. Iya. Terus gak kelar syuting gak ngobrol sama kita diem. Mutu. Rokok. Ya Allah kasihan banget udah. Padahal kita gak apa-apa sebenarnya orang. Pas kita ngomong, Rap, sebenarnya nggak apa-apa yang kayak gitu-gitu. Kan kalau udah terjadi ya terjadi. Baru masalah gini bang. Langsung Baru klarifikasi. Masalah gini bang, ini tadi gue bisa bang. Iya gue tahu bisa, yaudah gak apa-apa. Gue gak marah, gue bilang gitu. Orang gue juga ketawa-tawa ngomongnya, orang mesti ngajak ngobrol. Akhirnya kita jelasin, Rap, kalau misalkan kita lagi kayak gini, kita berdua tuh modenya jadi talent. Jadi kita nggak mungkin tuh ngurusin teknis-teknisnya gitu. Bisa jadi kalau kita ngurusin mood kita malah hancur, gue bilang gitu. Jadi kalau kita katain goblok atau apa ya jangan ini Rap, jangan dimasukin ke hati gitu. Cuman ya lu terima kalau lu goblok. Iya, apa gitu. Tetap dicela, tetap. Ya kan kita ngomong gobloknya kan bercanda, tapi tetap harus introspeksi diri. Kalau memang lu goblok. Gitu aja. Ya kasihan banget. Berarti next bakal apa tuh? Ada siapa lagi di program apa berarti? Iya. Oh perwakilan diplomatik. Oh, Kita sebenarnya pengen ngundang Tiara. Tiara gue pengen ngundang lu Tiara. ajak sekarang mumpung ada orangnya. Udah approach tadi. Iya tadi udah. Cuma approach. jawabannya apa tadi Gus katanya? Kurang menarik. Kurang menarik. Programnya kurang menarik. Kurang katanya. menarik. Jadi kita harus Oh bikin gini menarik. gue gak bilang gitu katanya.
Tapi serius dong Tir. Mau ya? Iya sama Bastian Iya, ya. sama Bastian. Oh, berdua. Maple. Iya, Maple. Kita nanya-nanya soal. Iya, soal Maple. Tapi bawa mic sendiri satu ya, kurang satu soalnya. Soundcard boleh 8 channel, tapi mic cuma 3. Cuma 3. Headphone. Satu. Satu. Dia doang yang pakai. Ini kan keren banget ya, banyak yang pakai. Iya. Ini satu doang Gua anjir. satu doang, gua jagain itu semua. sambil podcast. Sambil nge-host sambil jaga audio. Jadi samping gini nih, samping gitu. Steve Iya. Aoki kalah, Bro. Iya, sumpah. Persis di bawah gua kayak, iya makanya. Iya. nengok terus. Ngecek waf, gua takut gua. Niken apa Niken? Job desk Niken. Niken ini dia bagian yang riset nanya bikin pertanyaan. Bikin pertanyaan. Arjunet kalau sini Arjunet. Iya, Arjun. Yo itu banyak belajar kan. Sini duduk di. Ya di situ. Oh iya. Tapi baru sebatas itu belum yang nge-briefing kita. Oh iya kan next briefingnya kita nggak mau tahu lah maksudnya. Ya asik. Kalau mau ditanya di grup udah sampai mana guys gitu. Iya. Iyalah maksudnya kalau bisa di follow up yang gitu-gitu lah maksudnya. Asik. Star Syndrome anjir. Ya. Sesuai komen YouTube Maple. Ada. Bentar lagi Star Syndrome nih mereka. Lah emang iya? ada. Ngomongin dulu. Berdua. Oh, gua enggak lihat sih. Iya nggak lihat gue juga. Terus. Gue waktu pas gara-gara kaget aja gara-gara yang Panji rame kan. Iya. Ih, komen banyak banget lagi. Pas gue lihat, bentar lagi Star Syndrome nih. Iya. Sebelum Star Syndrome gue udah Star Syndrome duluan anjir. Sebelum syuting jauh. Yo, gue artis weh. Gitu. Padahal mah siapa? Pas udah jadi artis ciut. Udah goblok. Oke. Gitu. Ya tapi main ya ke Dubes ya. Ya Lah lihat rame-rame lah. Lihatlah setup kita yang Gila. proper. Ya kan? Kita lagi mau beli properti lagi ya, beli. Heeh. Wah, beli mulu hasilnya mah nol. Nol. Apalagi yang pengen lu beli? Props. Yang pasti kan lighting. Kemarin pakai apaan lu? Lighting tuh kita mau pakai dua doang. Lighting Kanan dua dan doang kiri. ini nih. Kanan ini dan kan kiri. bagus banget ya ini ya. Iya. Kita mah dua aja yang penting terang. Yang penting terang. Cuma Revo kayak anak komplek yang apa ya? Kasihan dah miskin kelihatannya. Gitu. Aduh. Jelek Kacau deh. lah. Akhirnya kita ganti setup besok. Jadi kita ganti setupnya setelah syuting, harusnya mah pas lagi R&D ya. Oh ini ada aman nih. Ternyata pas udah syuting, wah ini nggak aman. Iya. Mari kita ganti. Apa-apalah pilot. Iya pilot. Pilot tuh sampai 3 kan biasanya. Iya. Masa? Iya. Oh, iya. Biasanya sampai 3. Masa sih? Kita kayak sampai episode 12 masih pilot ya. Kita di Trick Room juga sampai episode 9 nih. Iya. Bukan pilot. Udah bukan pilot lagi, udah maskapai. Maskapai. Udah jadi pesawat ya. Pesawat. Udahlah kali ya. Udah Iya, kelamaan iya. ya. Udah. Terakhir Ya. Dubes mau bikin apaan? Yep. Ada promosikan lagi enggak? Belum kelihatan sih kalau sekarang sih. Cuman kayaknya mau dibikin simfoni orkestra lagi sih akhir So tahun. itu. Jakarta Ayolah, dong ya. Gus, Jakarta Gus. Susah ya? Ya kalau Jakarta kayaknya Ya. karena ada kan teman kita nih Kabar Burung baru rilis EP kan. Nah itu kayak kita mau bikin tour juga bareng dia juga. Tur-tur lagi sih pengennya habis bulan puasa. Kita ada tour band-bandan. So ya. Nah ini gue baru tahu sih. Ya lu gimana sih? Sumpah gue baru tahu. Nggak, memang sengaja kita nggak kasih tau Gusti biar Gusti nggak ngartis. Asik. Yang ini bisa di-cut nggak sih suaranya di dia nih? Udah ketahuan ya. Geblek. Ya gitu sih paling. Ya thank you deh Nehru Gusti. Ya thank you ya. Sama-sama. Nanti Makasih bergantian Bastian sama Mutiara main ke Dubes. Iya. Ntar gue juga mampir. Lu nggak usah, maksudnya Mutiara aja. Gak usah. Iya. Ya kita nggak minta lu. Ya sesuai permintaan. Walaupun tadi gua puji wah ini musik bagus apa, ya berharap ya. Maksudnya Nggak sembarang orang iya, udah nggak sembarang best orang tuh. gitu. Anjing. Cuma orang-orang yang terkualifikasi aja. Masih kelihatan bingung soalnya gue. Mas udah mulai enggak. Udah mulai kelihatan Cuma arahnya. ngebatin, lagi ngebatin terus. Udah. Udah, oke, thank you Gusti Nehru. Iya, thank you. Sama-sama. Bye, Bas, terima kasih sudah- Janet, Sugap, Bye. Tir, Terima kasih apa, sudah Pancong. mendengarkan. Bye. Bye. Enjoy the coffees tonight. Asik.